Selamat sore, Bu Riza. Reza, Pak. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak Ade. Sehat, Bu. Pak Ade gimana kabarnya? Kabar saya sehat, Bu. Sehat. Oh ya, Pak. Gimana, Bu, cuaca di sana? Bagus ya, Ini cerah mendukung di ya. sini, Pak. Support, cerah. Cerah. Mudah-mudahan kegiatan ruko kita tidak terganggu ya oleh cuaca. Amin, amin. Jadi kita ini di sesi dua ya, Bu, ya, sesuai dengan Ya. hasil diskusi kita dengan hasil pemandu di sesi pertama. Bahwa hari ini kita melaksanakan ruko sesi mandiri. Iya. Praktek coaching. Praktek coaching, iya. Ya. Baik, gimana kalau saya coba berbagi layar dulu, Bu, terkait Pak, apa dulu agenda? sebentar, gimana kalau kita berdoa dulu, Pak? Berdoa dulu, oke, Ya, boleh. kalau semoga lancar kegiatan kita nih ya, Pak. Oke. Saya memimpin, Pak, boleh, Pak? Boleh, Bu. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan praktik coaching ini, ada baiknya kita berdoa. Semoga kegiatan kita ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Berdoa dimulai. Amin. Makasih, Bu Riza, sudah memandu doa. Ya, Pak. Oke, izin ya, Bu, saya coba berbagi layar ya terkait agenda kita hari ini. Oke, Pak. Bagaimana, Bu? Iya, udah kelihatan, Pak Ade? Sudah, Bu, ya. Oke. Sudah. Ya, izin Bu ya, saya coba pandu ya, Bu. Oke. Ini ruang kolaborasi modul 2.3, ini coaching untuk supervisi akademik. Kita ada di sesi 2, yaitu praktik coaching. Durasi pembelajaran kita ada 2 jam pembelajaran. Masing-masing untuk satu pembelajaran dalam 45 menit. Identitas modul, ini paket 2, modul coaching untuk supervisi akademik, kita di ruang kolaborasi sesi 2. Fasilitator kita Ibu Niki Noberta. Kompetensi lulusan apa bisa terlihat, Bu? Kompetensi lulusan? Bisa, Pak. Bisa. Jadi ini tidak saya bacakan lagi, Bu ya. Baik, mungkin Pak. Bisa dilihat sendiri. Di sini ada kompetensi lulusan yang dituju, ada capaian umum modul, kemudian ada capaian khusus modul. Kita akan lanjut ke ini, masih lanjutan dari capaian khusus modul. Nah, ini agenda kita, Ibu. Agenda kita ada 4, yaitu pembukaan, mungkin sedang berlangsung ya pembukaan. Kemudian kedua nanti aktivitas sesi ruang kolaborasi sesi 2, berarti kita praktik coaching. Nanti ketiga review aktivitas pembelajaran, dan keempat penutup. Baik, Pak. Nah, skenario kita ini, Bu, ada 3, sederhana saja skenario kita. Pembukaan dan doa sedang berlangsung, dan doa tadi sudah terlaksana ya. Kemudian ada penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar. Ada praktik coaching. Durasi waktunya sudah bisa dilihat, Bu, di monitor di layar. Iya, sudah, Pak. Sudah ya. Pak. Oke, jadi nggak saya bacakan lagi durasi waktunya. Jadi ini ada, kemudian ada penutup dan foto bersama. Intinya di sini nanti, Bu, di diskusi kelompok atau praktik coaching itu, artinya kita akan memaksimalkan waktu 70 menit, dari masing-masing dari kita akan memaksimalkan waktu 35 menit. Iya. Saya lanjut ya, Bu. Ya, silakan, Pak. Pembukaan. Ini tujuan pembelajarannya, Bu. Ya. CGP dapat memperhatikan percakapan coaching sesuai alur Tirta. Dan saya lanjut. Ini kesepakatan belajar ada 4, Bu. Kira-kira dari kesepakatan ini ada yang mau ditanggapi? Udah pas, Pak. Udah pas ya, Bu ya? Ya, sudah pas. Kita lanjut ya. Review pembelajaran, aktivitas sesi ruang kolaborasi sesi 2.
Nah, ini instruksi praktik coaching kita, Bu. Ada 8. Yang pertama, Ya. praktik coaching. Kita lakukan model cerita praktik coaching Mm-mm. secara berkelompok. Kita ada 2 ya dalam satu kelompok. Ya. Nah, intinya kita melaksanakan praktik coaching. Ada durasi waktu maksimal 15 menit. Nanti ini kita akan rekam dan kita unggah di LMS. Bagaimana, Ya. Bu? Kira-kira Udah pas ya? sepakat Pak, sepakat. Oke, sepakat kita ya. Saya Ya. lanjut dulu. Ini kelompok. Nah, kita kebetulan tergabung di kelompok 2 ya, Bu 2. ya. Kita. Ya, kelompok 2 kita, Pak. Ya, kita di kelompok 2. Mm-mm. Nah, di sini nanti ada refleksi. Ya. Kemudian kita praktik coaching tadi 75 menit. Nah, Uh-uh. ada refleksi, kita ada 10 menit ya setelah selesai Ya. coaching. 5 Kemudian menit masing-masing ya, Pak. Mm-mm. Iya, Bu. Nah, jadi itu agenda kita hari ini. Nah, Oke. kalau kita anggaplah pembukaan sudah berjalan ya. Saya coba. Ya, udah selesai gitu ya, Pak. Pembukaan sudah selesai. Ya. Kita masuk ke tujuan juga sudah. Terus kesepakatan tadi sudah. Nah, di review. Saya mau sedikit direview, Bu. Kan di ruang kolaborasi sesi 1 bersama dengan fasilitator pemandu, kita ditugaskan di sesi 2 ini mempraktikkan praktik coaching ya. Iya, betul Pak, betul Pak Ade. Coaching, kalau nggak salah 2 kasus ya, Bu ya, 2 kasus ya. Ya, 2 kasus untuk latihan. 1 untuk latihan kan, kemudian 1 yang kasus nyata ya, yang sederhana ya, yang terjadi di sekolah. Terjadi di sekolah. Baik. Nah, inilah Bu sesi kita. Jadi bagaimana turun dulu sebentar. Nah, tadi gambaran agenda kita sudah. Ya, sekarang sesi inti ya Pak. Sesi inti. Kita masuk sesi inti Bu. Artinya kita melaksanakan praktik coaching. Mungkin kita latihan dulu ya sekali ya. Sesuai dengan kasus yang sudah diberikan ya Pak. Ya, sesuai dengan kasus yang sudah diberikan. Artinya di sini kita memilih kasus dan salah satu dari kita berperan sebagai coach dan coachee dan nanti akan bergantian. Iya Pak, baik. Oke. Yang tampil pertama siapa nih kira-kira? Bagaimana kalau Pak Ade dulu? Silahkan Pak. Bapak sebagai coach, saya sebagai coachee. Dan kita tentukan saja apa kasus yang akan kita ambil Pak. Ada 3 kasus itu kemarin Pak. Iya, kalau tidak salah kasus pertama murid yang ini ya. Ada murid yang tidak mau mendapat nilainya rendah. Yang itu Pak, bukan enggak, Pak. Ada siswa yang belajar. yang tidak bisa bekerja sama, mengerjakan tugasnya sendiri. Iya, kemudian kasus yang kedua murid yang nilainya rendah karena tidak ikut les privat ya. Iya, betul. Dan yang ketiga itu Pak, ada guru waktu disupervisi oleh pengawas dan pengawas membilangkan kenapa Ibu nggak pakai buku paket. Nah, oke. Baik, berarti saya berperan sebagai coach ya Bu ya? Iya Pak. Ya, Bapak coach, silakan Pak. Kita pakai kasus yang mana sekarang nih Pak? Ibu, gimana kasus 3 menurut Ibu bagaimana? Yang pengawas itu ya Pak ya, yang diobservasi oleh pengawas ya Pak ya. Baik Pak, bisa Pak. Artinya di sini saya berperan sebagai coach dan Ibu yang sebagai gurunya ya, yang diobservasi, yang disupervisi sama pengawas ya. Iya. Baik Bu. Bagaimana Bu? Kita persiapan dulu sebentar. Oke. Kita lihat timing kita. Oke. Oke Pak, bentar ya Pak. Iya. Oke, iya Pak, silahkan. Yang mulai pembicaraan siapa nih Bu? Ibu atau saya? Kayaknya Bapak lah itu sebagai coach. Sebagai coach ya? Ya. Oke, kita mulai ya Bu ya, Bu Reza. Oke Pak. Oke. Selamat sore Bu Reza. Selamat sore Pak Ade. Gimana kabar Ibu hari ini Bu?
Kabar baik Pak Ade. Pak Ade gimana? Baik. Oh, sama Bu, saya kabar baik juga, perasaan hari Oh, ini senang gitu. alhamdulillah. Ya. Senang juga bisa bertemu dengan Ibu Riza ya di sesi ini. Iya Pak. Kalau tidak salah Bu, sesuai agenda kita, hari ini Mm-mm. kita ada pertemuan kan Bu ya, ada janjian ya terkait percakapan coaching kan Bu. Betul, betul Pak Ade. Ya, Iya. saya ingin kali berjumpa diskusi dengan Pak Ade. Betul Pak. Iya. Jadi bagaimana nih Ibu Riza, apakah Ibu Riza sudah siap nih untuk kita bincang-bincang nih sore Siap. ini? Kebetulan saya free hari ini Pak. Hari Oh, jam jam 5.06 ini saya free sampai 7.08 Pak. Jadi saya siap untuk melakukan coaching dengan Bapak. oh, berarti tidak ada gangguan lah ya. Iya betul Pak, nggak ada Ya, gangguan. oke Bu. Jadi gimana nih Bu Riza, apa nih yang mau Ibu bicarakan nih pada kesempatan ini? Begini Pak, tiap semester kan Pak kita di PMM itu kan Pak kan harus dilakukan supervisi akademis kan Pak. Biasanya itu Iya, Pak iya. tahun-tahun lalu itu kepala sekolah yang melakukan supervisi akademis Pak. Jadi lancar-lancar saja kan Pak. Jadi pas semester ini Pak yang melakukan supervisi akademis itu nggak tahu kami Pak. Pas giliran saya Pak yang datang itu pengawas Pak. Kaget Oh, saya Pak. oh, pengawas yang datang mengsupervisi. Iya Pak, pengawas. Padahal kawan saya yang lain kepala sekolah Pak. Oh, jadi dadakan lah gitu Bu ya. Iya, pas giliran saya, naas saya Pak pengawas yang masuk ke kelas saya Pak. Jadi ceritanya ini Ibu mau cerita nih ya terkait supervisi yang Ibu alami ya. Iya Pak, begini Pak. Oh, oke. Eh, Pas pengawas datang kan Pak, saya kan sudah menunjukkan RPP Pak kepada beliau, terus sudah menetapkan waktu supervisi Pak, harinya kapan gitu kan Pak. Sebetulnya awalnya dengan kepala sekolah Pak, kalau saya janji kapan gitu kan Pak. Nggak tahunya datang pengawas Pak, jadi masuk Bapak itu ke kelas, tapi kepala sekolah nggak masuk Pak. Jadi Oh, pengganti dari kepala sekolah, Pak pengawas itulah Pak yang mensupervisi saya. tapi biasanya itu kalau supervisi itu diajukan dulu kan ya Iya, di sebetulnya kalau awal Pak menetapkan jam kapan kepala sekolah punya waktu, pengajuan. kapan saya punya waktu, sudah ditetapkan dan saya pun sebelumnya Pak sudah melakukan percakapan dengan kepala sekolah, sudah melihatkan RPP gitu kan Pak dan menyerahkan RPP. Nah, terus tinggal dia riha. Nah, setelah dia riha, saya tengok kepala sekolah kok nggak datang-datang gitu kan Pak. Saya sudah enjoy lah karena kepala sekolah yang masuk kan Pak kan sudah biasa lah tahun lalu pun kepala sekolah. Sekarang pun kepala sekolah ya saya enak lah gitu kan Pak. Iya. Nah, setelah itu Pak, saya lihat enggak ada Bapak itu masuk. Ada orang yang pengawas saya lihat, saya kira Bapak itu keliling-keliling kelas. Baru masuk ke kelas saya Pak. Juga masuk pengawas ya. Iya Pak, jadi baru Bapak itu menjelaskan sama saya, oh, dia yang menggantikan kepala sekolah mensupervisi saya Pak. Oke. Baik, berarti kita juga akan menyinggung supervisi lah ini ya kalau begitu ya Iya Bu Pak. ya. Heeh. Iya. Saya Baiklah Bu kaget Riza. juga Pak, kaget juga saya Oh, Pak. Karena saya nggak biasa kan Pak dengan pengawas itu kan Pak. Jadi mental saya kena juga di situ Pak. Saya kan nggak tahu oh, sistem penilaian dia seperti apa gitu kan Pak. Kan kita mestinya tahu juga ya kan Pak. Kalau dengan kelas sekolah kita udah tahu lah. Minimal Pak kalau dengan kelas sekolah ada rasa tenang saya. Tapi kalau dengan adanya pengawas waktu itu saya sudah galau aja Pak. Aduh pengawas pula, udah nggak tahu saya lagi mau ngapain gitu. oh, udah kayak inspeksi mendadak ya. Iya Pak. Iya. Baiklah Bu Riza. Jadi ini kan terkait supervisi ya Bu Riza. Iya Pak, betul. Saya pengen tahu nih Bu Riza, menurut Ibu Riza ini kan terkait supervisi yang sudah dilakukan. Iya, Ibu Riza tadi cerita supervisi yang dilakukan di sekolah sedikit mungkin agak kurang maksimal ya Ibu ya dalam iya, mengajar di kelas karena yang supervisi Ibu rupanya pengawas sekolah. tengah Nah, sekolah bikin saya uh, kaget. paketnya gitu. Nah, jadi kalau menurut Ibu Riza, seperti apa sih supervisi yang ideal bagi seorang guru di sekolah lah Oh, supaya dia bisa lebih rileks gitu oh iya dalam Pak. mengajar.
Kalau menurut saya sih Pak, oke-oke saja pengawas Pak. Tapi ya saya sudah tahu dari awal harusnya Pak, biar mental saya ini siap begitu Pak ya Pak Ade. Tapi yang kemarin itu Pak, saya hanya tahu ketika Bapak itu sudah mencari kelas mana kelas ini. Terus saya keluar, saya bilang, Pak ini Pak. Terus langsung Bapak itu bilang, saya mau supervisi di sini Ibu gitu. Nah, saya tadi sudah menjumpai kepala sekolah. Ya silakan Pak, saya bilang. Tapi saya langsung kaget Pak. Tapi kalau menurut ideal saya itu Pak, sebaiknya saya sudah tahu beberapa hari kalau memang pengawas itu yang masuk ke kelas saya Pak, biar saya lebih persiapan saya lebih maksimal begitu kan Pak. Iya. Oke, berarti artinya ada pemberitahuan di awal ya bahwa Ya, sekalipun tanggalnya sudah disepakati, tapi paling tidak ada pemberitahuan di awal bahwa yang akan mensupervisi ibu adalah kepala sekolah kalau kepala sekolah misalnya, pengawas kalau pengawas, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. ya biar saya Pak mempelajari dulu kayak mana karakternya pengawas supaya ada itu Pak keterikatan emosi begitu kan Pak. Berarti Kita ada bisa dengan persiapan secara akrab. psikologi ya. Iya Pak. Kalau gitu kan tadi itu Pak saya agak gugup Pak. Apalagi pada supervisi itu kan Pak. Itu kan berjalan lah Pak dengan ya dengan agak rasa tegang dari ke saya kan Pak waktu itu sudah berjalan 2 jam pelajaran kan Pak. Kemudian Pak pada akhir itu kan biasa itu Pak ada percakapan pasca supervisi ya Pak ya Pak Ade ya. Iya. Setelah itu Bapak pengawas ini Pak mengajak saya berbicara setelah pasca observasi. Kemudian kaget saya Pak. Selama ini kan Pak Ade, saya itu udah biasalah mengajar itu dengan materi saya itu saya cari di internet kan Pak atau beberapa buku saya waktu saya kuliah dulu. Terus ada buku paket di sekolah, terus Bapak itu bilang, Ibu tadi Bapak itu kan bawa buku paket kan Pak. Ya. Ya saya perhatikan Ibu mengajar tadi kok tidak ada satupun dari contoh-contoh kalimat yang Ibu berikan ada di dalam buku ini begitu Pak. Begitu Pak Ade. Jadi kalau menurut pikiran saya kan Pak, apakah wajib kita menggunakan buku paket? Jadi saya menjawab waktu itu Pak, saya bilang gitu kan Pak, izin Pak, menurut saya Pak, kalau materinya masih sesuai dengan kurikulum Pak, meskipun saya mengambil dari internet atau sumber-sumber lain di luar buku paket yang sudah disediakan pemerintahan, itu oke-oke saja Pak, saya bilang begitu. Terus Yang, nampak dari yang penting sesuai konten ya lah ya. yang penting kontennya Pak, saya bilang gitu. Terus nampak ada raut wajah Bapak itu yang tidak menunjukkan rasa tidak senang Pak. Berubah langsung ya gesturnya ya. Iya gesturnya Pak, ada apanya Pak. Setelah itu saya kan jadi cemas ya Pak ya, namanya itu juga di atas lagi dari kepala sekolah kan Pak. Saya galau Pak, galau saya. Kemudian rupanya Pak, besoknya kan hari Senin kan Pak, saya kan sudah selesai upacara, saya kan kosong jam pertama Pak. Terus saya dipanggil oleh kepala sekolah saya Pak. Kepala sekolah saya menyampaikan kalau pengawas itu sudah menyatakan saya tidak benar melakukan seperti itu, menggunakan sumber-sumber lain, tapi tidak sama sekali mengambil contoh kalimat dari buku paket yang ada Pak. Oh gitu Bu. Ya baik Bu. Jadi gini Bu Riza, kita ini kan mau melakukan percakapan coaching lah hari ini ya. Iya Pak. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih dalam lagi, dari percakapan kita hari ini nanti Bu, apa yang ingin mau Ibu dapatkan poin dari percakapan kita hari ini Bu? Oh begini Pak, kalau saya menginginkan kepala sekolah memahami bahwa kalau mengajar itu guru tidak haruslah menggunakan buku paket itu satu-satunya sebagai sumber untuk mengajar Pak.
Jadi menurut saya seperti itu, Pak. Kemudian saya mencari cara, Pak, bagaimana saya bisa memberikan pengertian kepada kepala sekolah saya yang sudah tidak setuju dengan cara saya mengajar dengan tidak menggunakan buku paket, Pak. Oh, gitu ya. Baik Bu Riza. Nah, kita semakin asik nih ya ke depannya ini saya lihat. Iya, Nih Pak. saya mau tahu nih Bu. Tadi Ibu Riza menyinggung terkait supervisi ya Bu ya, yang Iya, dilakukan pengawas supervisi di sekolah. Nah, akademis. menurut Ibu Riza sendiri nih, Iya, Pak. apa sih supervisi itu, dan kira-kira apa sih manfaat yang bisa didapatkan gitu dari supervisi, Iya, minimal Pak. dari sisi Ibu sendirilah gitu. Oke, Pak. Supervisi itu menurut saya, Pak, kalau kita mengajar tentunya ada di situ kelemahan kelebihannya, Pak. Kalau kita tidak ada supervisi akademis, nggak ada orang melihat, sama saja kita itu seperti tidak ada cermin, Pak. Kita nggak tahu wujud tubuh kita seperti apa, wajah kita seperti apa. Jadi menurut saya supervisi akademis itu adalah untuk mendapatkan cerminan diri kita, Pak. Oh iya ya. Ya, Jadi apakah kita sudah betul atau salah begitu. iya ya. Oke Bu. Nah, untuk menyikapi ini Bu, menurut Ibu Riza nih, bagaimana seharusnya guru menyikapi supervisi yang dilakukan di sekolah, terkait dari pengalaman Ibu yang sudah disupervisi oleh pengawas ini? Ya, tapi tadi berdasarkan pengertian supervisi tadi kan Pak, yang ideal tadi yang Bapak tanya itu, akhirnya saya juga menyadari juga Pak, saya juga ada salah di sini Pak. Ya Pak, betul saya. Karena saya sama sekali tidak menggunakan buku paket, sementara itu sudah dibeli sekolah, barangkali sudah menghabiskan dana ya Pak ya. Saya akhirnya menyadari juga Pak, kalau saya itu memang sudah salah juga di sini. Harusnya saya harusnya saya Bu. mungkin bisa mengkombinasikan ya barangkali ya Pak ya. Iya, ya betul. Artinya memberdayakan potensi yang ada gitu ya. Iya, atau buku paket yang kurang itu kan Pak, kalau saya pikirkan kan di sekolah saya buku paket kurang Pak. Jadi kalau menurut saya nggak harus cari di internet, itu saja yang saya ketikkan di PowerPoint. Jadi kalau buku ada separuh siswa yang masih punya, buku itu masih bisa dipakai juga ya Pak ya, nggak sia-sia dibeli oleh sekolah begitu saja gitu ya Pak. Oke Bu. Nah, dari apa yang sudah Ibu lihat itu Bu, dari hasil supervisi yang Ibu alami ya, menurut Ibu Riza nih, apa yang seharusnya perlu Ibu siapkan gitu terkait supervisi? Mungkin untuk kedepannya lah dari hasil. Untuk yang supervisi ke depannya maksud Bapak? Iya. Iya, apa yang seharusnya Ibu siapkan gitu sebagai seorang guru terkait supervisi yang dilakukan di sekolah? Ya, media mengajar Pak, yang harus saya siapkan EPP sebelumnya, media mengajar, kemudian langkah-langkah saya harus memastikan Pak, pada langkah-langkah tersebut kita memanfaatkan sumber atau buku yang sudah ada, begitu kan Pak? Berarti saya memang ke depannya harus memperbaiki lah Pak, memanfaatkan buku yang ada, tapi saya inginnya ada juga kebebasan saya menambah Pak. Jangan saya juga dipaksa hanya satu sumber gitu ya kan Pak. Dibatasi gitu ya Bu ya? Ya disinilah inginnya saya itu Pak. Memang saya bisa berinovasi gitu ya? Ya maksudnya begitu Pak, berinovasi. Ya mungkin saya menunjukkan video juga yang saya cari dari YouTube, atau pernah juga Pak saya membuat video percakapan Pak dengan apa namanya Pak yang aplikasi Plotagon Pak, video animasi itu Pak. Itu saya bisa buat Pak. Kemudian siswa pun saya suruh siswa kan sekarang udah punya HP ya Pak ya. Untuk praktek berbicara, mereka kan malu kalau ke depan. Terus suaranya nggak jelas. Jadi mereka rekaman dengan
aplikasi Plotagon itu Pak. Jadi kan HP dekat, saya bisa mendengarkan hasilnya yang mereka kirim ke YouTube. Mungkin setelah itu saya beri umpan balik. Jadi saya di sini Kak mengembangkan itu Pak, pembelajaran berdiferensiasi itu memenuhi gaya belajar siswa yang visual Pak, audio. Sementara kalau buku tadi itu kan Pak, kan hanya visual saja Pak. Bahasa Inggris itu Iya, Bu, kan iya. ada juga itu yang percakapan kan Pak, berlatih percakapan atau melatih mendengar gitu. Gitu Pak, mendengarkan kembali apa yang sudah mereka lakukan. Iya, Gitu. betul, Bu. Iya. Oke, Bu. Baik, Bu Reza. Nah, ini Ya. Bu, saya pengen tahu nih, kalau misalnya rentang guru Bu di sekolah itu berada tingginya itu di 10 gitu, di angka 10. Nah, Ya, terkait dalam hal supervisi akademik di sekolah Ibu ini loh, bagaimana Ibu Riza melihat posisi Ibu di sini Bu? Ibu kira-kira berada di angka mana gitu Bu, kalau Ibu melihat saya posisi sekarang kayaknya berada di angka 7 lah baru Pak. 7 ya Bu ya? Iya Pak. Karena tadi itu Pak, belum saya masukkan buku paket itu, jadi saya merasa ya masih kurang di situ Pak. Saya hanya Oh, tadi itu menggunakan aplikasi Plotagon, itu kan video dan aplikasi ya Pak ya, secara digital. Nah, jadi untuk bahan bacaan itu enggak saya pakai bahan buku yang sudah ada. Jadi di situ saya rasa jadinya saya 7 Pak. Tapi yang kedepannya saya mau meningkatkan Pak ke angka, kalau tidak angka 9 lah Pak. oh 9 ya? Iya Pak. Oh, 2 angka melonjak ya? Ya, kita Iya, kan bermimpi boleh tinggi-tinggi ya Pak Ade iya ya. Bu, iya, iya, iya. Harus Jangan ada target Bu. iya, jangan mimpi itu rendah gitu ya Pak. Mm-mm. Oke Bu. Nah, Ya Pak. terkait dari angka 9 tadi yang ingin Ibu lihat pada diri Ibu. Mm-mm. Menurut Ibu Riza nih, Ya, apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 9? menurut saya gini Pak, karena keterbatasan buku paket yang ada di kelas itu kan Pak, kan sering siswa itu kalau saya belajar dengan saya pergi ke kelas sebelah minjam-minjam, kan mengganggu kelas lain juga. Iya, Solusi dari saya itu gini Pak, saya akan pindahkan kalimat yang ada di buku itu sebagai latihan untuk apa Pak, asesmen di akhir pembelajaran itu kan Pak. Nah, untuk mengetahui apakah pembelajaran berhasil atau tidak kan sering itu ada soalnya di buku Pak. asesmen sumatif Bu. Ya, asesmen formatif itu saya tayangkan di PPT Pak. Saya akan belajar membuat PPT Canva Pak, begitu Pak. Dengan kawan saya ada itu yang pandai Pak. Oh iya ya. Iya Pak. Oke. Berarti selain itu, apakah ada hal lain yang Ibu perlukan misalnya kita Ya. bantu Iya Ibu? Pak, saya akan membuat bahan tayangan Pak dengan PPT Canva Pak. Saya belum mahir kali Pak membuat PPT Canva, jadi saya akan belajar ke teman saya Pak untuk meningkatkan potensi saya Pak dari Oh, angka 7 berarti supaya mencapai angka 9 Pak. ada keterlibatan rekan sejawat juga ya? Iya, iya Pak. Artinya Ibu sharing dengan rekan sejawat juga ya di Lagi sekolah? pula kan jadinya pembelajaran saya berdiferensiasi kan Pak. Ada dia Oh, anak-anak audio dengan mendengarkan video yang percakapan kan Pak. Kemudian ada mereka bisa melihat teks percakapan dari bahan tayangan saya gitu. Dan untuk menutupi kekurangan buku tadi itu Pak. hmm. Nah, baik Bu. Nah, tadi Ibu sudah cerita ya terkait hal-hal yang Ibu perlukan sebenarnya untuk mencapai angka 9 Bu. Iya, Seperti dari segi kesiapan perangkat, kemudian berbagi sharing ya dengan iya, teman-teman. Nah, iya. dari beberapa aspek ini Bu, menurut Ibu Riza mana yang paling mungkin Ibu bisa lakukan dalam waktu dekat ini Bu? Misalnya Nah, dalam minggu ini Bu misalnya, atau minggu depan misalnya gitu. iya. Saya rasa Pak, tadi saya kan tadi untuk ada juga rencana saya Pak untuk membuat Canva itu kan Pak. Tapi saya belajar dulu lah Pak dalam waktu dekat Pak. Tidak mungkin saya langsung membuat Canva itu Pak, karena tadi saya bilang Pak Iya, saya kan belum paham dengan Canva Pak. Jadi dalam waktu dekat saya akan menemui teman saya namanya Ibu Susi Pak.
Jadi Hmm. saya akan belajar dulu Pak, baru saya kemudian memindahkan bahan yang dialog dari buku tadi ke Canva Pak, untuk saya bahan tayangan saya waktu mengajar. Oke Bu, berarti intinya Ibu belajar dulu lah ya dengan teman-teman gitu ya, yang Iya sudah Pak, lebih punya pengalaman terkait iya. media pembelajaran. Nah, kira-kira kapan Bu bisa dilakukan Bu? Mungkin Ibu bisa cerita Eh, sedikit. Kemarin Pak udah saya lihat jadwal Pak, jadwal pembelajaran saya dengan Bu Susi kapan yang bersamaan waktunya itu pas hari ini Pak, hari Jumat Pak. Itu kami pas karena waktu itu kan kami sering kali ngobrol pas hari Jumat kan Pak. Jadi ingat saya sekarang Pak, Jumat lah waktu yang tepat Pak. Saya sama dia itu pas waktu kosong Pak. Oh, tidak terganggu ya dengan jam Iya, pembelajaran ya. iya. Karena kan belajar Canva itu agak lama itu Pak. Iya Bu. Ya, saya buat janji dulu dengan Bu Susi, kemudian saya akan bawa laptop, uh, gitu Pak. Yang diperlukan laptop itu Pak. Tentunya Kebetulan di di ruang guru kami ada itu Pak, internet Pak. Ada, oh, ya, berarti sudah sangat mendukung lah Bu ya. ya bisa mendukung Pak. Ada wifi, ya ruang data di sekolah kami ada Pak untuk guru Pak. Baiklah Bu Riza, Ya Pak. sepertinya kita sudah di ujung sesi nih Bu Riza Heeh. dari percakapan kita hari ini ya. Nah, eh, apa kira-kira yang Ibu Riza dapatkan dari sesi hari ini Bu? Mungkin bisa Oh, cerita? saya mendapatkan gini Pak, saya jadi tahu solusi dari permasalahan saya tadi yang pengawas menegur saya tidak memakai buku paket. Nah, saya menjadi menemukan solusi Pak, bagaimana materi itu tetap sampai ke siswa Pak. Dengan kendalanya tadi jumlah buku yang terbatas tadi Pak. Yaitu dengan menayangkan PPT tadi di waktu saya mengajar Pak. Oke, itu ya. Iya Pak, itulah Eh, solusi dari permasalahan saya Pak. Oke, Ibu Riza, bagaimana perasaan Ibu Riza dari percakapan Oh, kita? saya merasa lega sekarang Pak. Apa yang Tadi Ibu saya rasakan? datang itu Pak, saya galau ya Pak ya. Eh, saya harus ngapain gitu. Saya disuruh memakai materi yang ada di buku, sementara tadi bukunya jumlahnya sangat terbatas gitu kan Pak. Nah, saya kan bingung awalnya ya Pak, tapi setelah bicara dengan Pak Ade, saya bisa menemukan solusi sendiri dan saya juga bisa di sini dalam langkah mencapai PPT itu kan solusinya membuat PPT kan Pak. Dalam mencapai itu Ya, saya sekaligus bisa mengembangkan diri Pak yang awalnya tadi saya tidak bisa membuat Canva. Nanti kalau saya belajar dengan Bu Susi, saya akan mempunyai kemampuan bisa membuat PPT dengan Canva Pak. oke. Baik, Ibu Riza, sepertinya kita sudah mau di akhir sesi ya, Bu Riza. Iya Pak. Ucapkan terima kasih dulu, Bu Riza, sudah meluangkan waktu untuk percakapan kita hari ini. Gitu. Eh, Oke. mungkin kita, Ah, kapan ini, Bu, kita bisa ketemu lagi? Saya mau dengar-dengar Ibu ini. ya, kan hari Jumat rencana saya itu kan jumpa Bu Susi ya Pak ya. Nah, Pas hari yang minggu masuk ke kelas itu lagi saya hari Selasa Pak. Kemudian setelah saya masuk ke sana, hari Rabu mungkin bisa kita jumpa Pak. Saya akan hari Rabu lihat lagi sama ya. Bapak, ya Oke. PPT saya. Bapak bisa melihat PPT saya dan saya juga bawa bukunya Pak. Yang mana materi yang sudah saya pindahkan ke PPT saya tersebut Pak. Oke, Bu. Saya tunggu kabar dari Ibu sampai ketemu hari Rabu depan, Bu ya. Oke, terima kasih Pak Oke, Ade. terima Senang kasih Ibu berjumpa dengan Riza. Pak Ade. Ya, salam dan bahagia Bu. Tetap semangat ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Oke. Udah Bu, sesi satu Oke, selesai. iya Pak. Sekarang gantian ya Bu ya. Oke. Gantian saya Heeh. berperan sebagai coach. Iya Pak, boleh Pak. Tapi sepertinya waktu kita panjang ya. Oh, iya Pak. Udah Oke. pas itunya Pak, jam 5:05 Pak. Nanti saya yang ke depannya sampai oh ya, percakapan kedua Bapak, saya lagi ya Iya, Pak ya. Tambah yang kedua. nah, satu percakapan 20 menit ya Pak. Iya Bu. Berarti 5:25 ya Pak ya.
Sekarang giliran saya jadi coach, Ibu jadi coach untuk latihan. Oke, saya coach ya Pak ya. Oke. Nah, kasus yang Bapak yang suka yang mana Pak? Tadi kita sudah ngambil kasus yang guru tidak memakai buku paket. Tinggal 2 pilihan lagi Pak. Satu, siswanya itu tidak bisa bekerja sama. Yang keduanya, siswa itu mendapat nilai rendah karena dia tidak ikut les dengan guru tersebut. Kira-kira mana mau kita praktekkan Pak? Saya mau ambil itu Bu, kasus yang siswa nggak mau kerja sama. Yang tidak mau kerja sama, baik Pak. Kita akan coba dulu ya Pak ya. Oke, Tapi Bu. tadi Bapak penampilannya sudah luar biasa menjadi coach Pak. Saya rasanya sudah benar-benar melakukan, makanya saya make ekspresinya kan itu benar-benar dengan penuh 100% itu Pak, konsentrasi gitu Pak. Tidak seperti kita itu kaku gitu, tapi benar-benar saya hayati. Saya nggak tahu apa udah maksimal atau enggak itu Bu. Ya, kemampuan Bapak meng-coach tadi sudah sangat sempurna, Pak. Mudah-mudahan untuk yang kedua ini saya juga bisa seperti Pak Ade, ya kan? Makasih Bu, makasih. Saya cuma ngikut alur aja gitu Bu. Ya, alur Tirta ya Pak. Tadi saya lihat Pak, Bapak sudah ada tadi tujuannya sudah jelas, ya kan Pak? Oke, makasih Bu. Kemudian Bapak sudah mengidentifikasi apa masalah saya yang sebenarnya, gitu kan? Kemudian ada Bapak bertanya rencana saya ke depannya itu untuk mengatasi kesulitan saya apa, dan terus saya sudah menjelaskan. Kemudian Bapak juga akan melihat hasil dari rencana saya itu pada hari Rabunya itu sudah komplit Pak. Sudah. Oke, mudah-mudahan nanti bisa di kasus kedua, nanti bisa semakin lebih baik. Oke, kita mulai yang kedua kita, Pak ya. Kita mulai ya. Oke, ya. Sudah siap Pak Ade? Sudah Bu, Ibu yang memulai kan? Oke, saya sebagai coach sekarang. Terus coach Bu. Sorry maaf. Saya sebagai coach, Pak Ade sebagai coaching. Nah, saya sebagai coachnya itu adalah guru ya Pak ya, guru. Iya Bu, saya sebagai murid. Itu adalah murid yang tidak bisa bekerja sama dengan teman-temannya dalam mengerjakan pekerjaan yang diskusi kelompok gitu ya Pak. Iya Bu. Sudah paham ya Pak ya? Oke. Namanya kita siapa Pak? Pak Ade juga atau bagaimana Pak? Panggil Ade saja Bu. Oke, sorry. Maaf ya Pak ya. Nggak ada bapaknya lagi Bu ya, karena saya udah siswa ini. Oke, dalam ini nggak salah ya. Oke. Ade. Ya Bu. Halo Ade. Ade nanti setelah kita selesai belajar bahasa Inggris ini, Ade jumpai Ibu ya di ruangan guru di meja Ibu, bisa? Bisa Bu. Jam berapa Bu? Bisa. Nanti sepulang sekolah sajalah. Ade kan masih ada pelajaran sama Ibu Nining ya kan? Iya Bu. Iya ada. Oke. Jadi enggak usah mengganggu jam pelajarannya Ade. Nanti sehabis jam pelajaran kita ngobrol-ngobrol gitu Ade. Ade nggak usah tegang-tegang gitulah. Iya Bu, iya. Ada waktu kan? Ya. Ada Bu, ada. Udah bawa bentot untuk makan siang hari ini? Udah Bu, udah. Tadi sudah. Berarti ginilah Ade. Nanti Ade bisa sholat dulu, makan dulu. Kalau jam 2.30 pun nggak masalah. Ibu pun juga mau sholat, mau makan dulu di ruang guru ya. Boleh Bu, boleh. Oke, nah sekarang saya jumpa Ibu ya. Iya, sekarang kita Pak Ade menjumpai ketuk pintu ya. Kayak mana lah siswa ya kan? Iya. Oke, silahkan. Selamat siang Bu Riza. Selamat siang Ade. Ayo silakan masuk duduk sini. Oke. Saya tadi Ibu suruh menghadap Ibu kan saya. Ya, gimana Ade sudah makan Ade? Sudah Bu, sudah. Sudah. Bukunya nggak ada ketinggalan yang di kelas kan? Karena kemarin Ibu lihat ada yang ketinggalan terus hilang gitu. Coba periksa dulu barang-barang Ade. Nggak ada ketinggalan di kelas kan? Sebentar Bu ya, saya periksa dulu Bu. Oke. Udah Bu, nggak ada Bu. Oh ya, berarti ini kan kita mau ngobrol-ngobrol ya Ade ya. Gimana? Ada apa sih Bu?
Apa deh? Ada apa, Bu? Saya ada Oh, masalah ya, Bu. ya soal biasa aja. Tapi nanti kita buat sepakatan dulu biar kita sama-sama konsentrasi. Ibu juga mematikan HP ini ya, HP ibu Ya, matikan. Biar nanti kalau ada yang nelpon nggak pecah konsentrasi kita. Ada iya, juga Bu. ya nak. Iya, Bu. Oke. Nah, bisa kita mulai ya deh ya Bisa, ngobrol-ngobrolnya. Bu. Boleh, Bu, boleh. Ya. Uh, Ibu senang sekali Ade bisa menjumpai Ibu pada setelah pulang ini. Padahal mungkin Ade tadi itu sudah ada rencana ya pagi tadi mau ada melakukan sesuatu pulang sekolah, tapi Ade sudah mau meluangkan waktu di Ibu. Terima kasih ya Ade. Iya, Bu. Oke. Ade, kemarin itu kan ya ada tugas dari Ibu membuat deskriptif teks, menjawab soal-soal itu secara berkelompok yang Ibu bagi itu kan ada berapa deh? Ada berapa orang kemarin di satu kelompok? Kami satu kelompok ada 4 orang, Bu. Saya Iya, lihat dulu, Bu. kelompok Iya. ya, Kami ada 5, Bu. Saya, uh, kemudian Alfa, kemudian ada Budi, iya. sama Chandra dan Dedi, Bu. Itu yang kemarin yang satu kelompok, Bu, dengan saya. Oh iya, ada kan kelompok 5 ya. Jadi kan Iya, Bu. kelompok kita kan ganjil. Jadi pas Iya. kelompok Ade 5 orang ya, Nak. Kalau sementara kelompok lainnya 4 orang gitu kan. Iya, Oke, Bu. Ade. Menurut Ade, bagaimana pengalaman Ade waktu bekerja kelompok, Nak? Apa ada masalah atau ceritakan Ibu sedikit tentang pengalaman Ade mengenai mengerjakan tugas kelompok Ibu itu. Ya, Bu. Kemarin kan Ibu suruh kami kerja kelompok kan, Bu. Ya. Nah, kami di dalam kelompok itu ada 5 orang. Nah, memang sih, Bu, itu kan diskusi ya, Bu, ya, yang Ya. Ibu suruh. Cuma di kelompok itu saya kayak nggak cocok, Bu, sama teman-teman gitu. Oh, maksudnya Ade tidak cocoknya itu yang bagaimana maksudnya Ade? Itu loh, Bu, kalau saya dengan mereka diskusi gitu nggak nyambung, Bu. Jadi kalau saya lihat mereka nggak ngerti gitu, Bu, kalau apa yang saya mau maksudkan gitu di diskusi itu. Justru Oh, mereka lebih banyak bertanya ini itu gitu. Jadi saya lihat hanya membuang waktu saya saja, Bu. oh begitu ya. Sementara waktu yang Ibu berikan waktu itu ada 1 hari ya, Ade ya? Iya, Bu. Besoknya sudah harus dikumpul. Iya, Ade terus waktu itu kan Ibu beri tugas secara mandiri. Kapan Ade diskusi sama teman-teman? kami udah sepakat kemarin, Bu, sepulang sekolah itu. Jadi kami Ya. tidak langsung pulang, kami diskusi di situ. Cuma Uh, ya itulah, Bu, sepertinya justru bukan diskusi gitu, malah teman-teman itu melimpahkan semua ke saya gitu. Makanya saya lebih kalau begini mendingan saya kerja sendiri aja. Oke. Jadi intinya sekarang Ade ingin melakukan coaching dengan Ibu ini itu membicarakan apa ya, Ade ya? Itulah, Bu, gimana sebenarnya saya di kelompok itu kan kurang apa, Bu, kurang pengen gitu kerja kelompok, Bu. Saya pengennya kerja mandiri gitu kalau dikasih tugas. Tapi ya namanya juga di sekolah, Bu, ya kadang-kadang memang tidak bisa saya hindari bahwa kadang-kadang memang saya diharuskan untuk kerja kelompok. Jadi bagaimana supaya saya dan teman-teman itu bisa kerjasama lah, Bu. Oh gitu, ya ya. Ade kan juga tahu ya profil pelajar Pancasila yang mana itu yang kerjasama itu Ade masih ingat? Saya pikir-pikir dulu, Bu, ya. Ya kemarin Ibu pernah ke kelas kan menyebutkan Iya, Bu. ya kan kita sudah pernah P5. P5 itu kan dalam rangka menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Waktu itu Ibu kan sebagai fasilitator ya kan, dan masih ingat kalau kerjasama Iya, itu Bu. yang mana itu? Di berkebinekaan global ya, Bu, ya, atau Oh, inovatif, pendidikan global. inovatif ya.
kebinekaan global beragam-ragam gitu. Ini kerjasama Iya, loh, Ade. Coba Ade kreatif pikir ya Bu. lagi, coba apa lagi yang selanjutnya profil perjalanan Pancasilanya? Yang pertama kan apa Bu ya? Beriman, Iya, berakhlak mulia, beriman. beriman, Ah, takwa. Kemudian yang ya. kedua berkebinekaan global ya. Ah, ya. Kemudian apalah nggak ingat lah Bu apa yang ketiga tuh Bu. Ah, oke. Lupa Ade ya. Iya Bu. Oke, jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya gitu kan, dan berakhlak mulia, gitu. Itu yang pertama ya. Nah, terus ada juga uh, berkebinekaan global, gotong royong. Nah, sampai Oh yang tiga itu iya, saja dibacakan yang mana tadi sesuai kerjasama? ini gotong royong Bu. Oh, gotong royong, ya Gotong tepat sekali royong. Ade ya. Oke, jadi Ade di antara profil Pancasila itu yang mana Ade masih kurang gitu menurut Ade? Ada skala yang berapa Ade di situ di bagian gotong royong itu atau Ya Bu, kerjasama? mungkin di gotong royong itu ya Bu ya, di Ya, atau kerjasama. kerjasama ya. Apa Mungkin Ade berada pada skala berapa di situ? mungkin saya di skala 7 mungkin Bu, kalau saya 7 ya. lihat. Iya Bu. Menurut Ade sudah puaskah Ade berada pada skala 7? Enggak sih Bu, Oh, masih saya mau pengen meningkatkan lebih ya, baik. De? Masih. Iya Bu, saya pengen Oh, lebih. kira-kira ke angka berapa Ade mau meningkatkannya? eh, saya mau di angka 8 Bu. Oh, begitu. Meningkatkan kenapa kok berani hanya sedikit aja Ade meningkatkan? Kenapa nggak 9, 10 begitu? Eh, Mungkin saya lihat dari introspeksi diri juga Bu, mungkin itu dulu yang Oh, bisa saya pelan-pelan dulu. capai pelan-pelan dulu Bu. Oh ya, untuk tahap dekat ini, untuk jangka dekat ini, Ade beraninya ke angka 8 gitu ya, Ade? Iya Bu, saya hanya di situ dulu angka 8. Oke, baiklah Ade. Jadi kira-kira uh, yang Ade inginkan, Ibu itu hari ini tuh membantu Ade dalam hal apa? Iya Bu, itu tadi Bu kan saya susah ya Ya, kerjasama dengan teman-teman. Ya mungkin ya. karena eh, teman-teman juga agak kalau diskusi tidak nyambung ya. Oh, Mereka nangkap nangkap materi yang mau saya sampaikan tuh kurang cepat Bu. Jadi gimana caranya supaya saya di kelompok itu bisa kolaborasi lah Bu. Sekalipun oh ya. mungkin Jadi itulah tujuan kami kita beda berjumpa hari kemampuan. ini ya. Bagaimana caranya Ade itu bisa berkolaborasi dengan teman. Itulah tujuan kita intinya sekarang ya, Iya Bu. yang kita Iya, capai iya. dari angka 7 ke angka 8. Nah, sekarang itu menurut Ade, itu kerjasama itu seperti apa yang ideal menurut Ade? Kalau menurut saya Bu, kerjasama itu ya artinya saling menguntungkan, saling mendukung, Hmm, saling membantu gitu Bu. ya. Itu yang Terus menurut saya Bu. manfaatnya nanti kalau sudah bisa atau mampu Ade bekerja sama dengan teman, kira-kira apa manfaatnya yang Ade dapatkan? Ya paling tidak Bu, saya merasa pertama bisa bekerja sama dengan orang lain, sehingga dari situ saya bisa merasa bermanfaat bagi teman-teman. Ya, Mungkin itu Bu. bisa bermanfaat diri Ade untuk teman-teman ya. Iya Oke, Bu. karena Ade, Ibu lihat itu mempunyai kemampuan yang lebih dari setiap ujian Ade, Ibu lihat ya. Itu selalu uh, mencapai angka sempurna begitu dibanding kawan-kawan Ade yang satu kelompok itu. Jadi di sini tujuan Ade ingin berbagi ya dengan adanya kemampuan Ade dalam nanti bergotong royong. Begitu ya Ade? Iya Bu. Iya. Oke. Nah, jadi peningkatannya angka 7 sampai 8 ya Ade ya tadi ya. Iya Bu. Saya di Oke. 8 aja lah dulu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau bertanya Ade, kalau Ade sudah punya tujuan yang ingin dicapai, Ade sudah tahu tadi masalahnya, Ade kurang dari gotong royong tadi ya Ade ya, Iya Bu. kerjasama, terus mau mencapai angka 7 jadi 8.
menurut Ade, apakah Ade perlu orang di sini untuk mencapai level tersebut? Apakah teman dibutuhkan atau guru BK atau orang tua? Kira-kira menurut Ade bagaimana? Iya, Bu. Mungkin yang lebih saya Bu, mungkin saya butuh teman juga Bu. Artinya di kelompok itu saya Hmm. nggak hanya sendiri gitu Bu. Yang mungkin bisa ditambahkan dengan teman yang lain Bu di tempat itu di kelompok kami Bu. Sehingga ada yang bisa membantu saya gitu untuk bisa bekerja sama dengan teman Bu. Oh, nanti Ibu akan tempatkan siswa yang sudah bagus, sudah mampu berrelasi atau bekerja sama dalam kelompok AD, begitu maksudnya? Ya, Iya Bu, ya. paling tidak ada yang menjadi perantara saya dengan teman yang lain gitu Bu. Jangan semua enggak pandai bergotong royong saja di situ ya, enggak bisa kerja sama semua di situ ya. Iya Bu, karena kadang saya kan nggak nyambung Bu dengan teman-teman dalam satu kelompok. Iya. Jadi kalau ada teman yang menjadi perantara mungkin bisa Nah, Bu gitu. jadi Ibu lihat di situ kan ada 5 orang tadi kelompok AD itu ya. Ibu lihat AD yang paling bagus nilainya, sementara yang lain itu tidak. Jadi AD capek juga menjelaskan sendirian ya AD ya, Iya Bu, sementara AD iya. juga yang menulisnya, begitukah? Iya Bu, kadang Oke. kalau kami berdiskusi, kadang Mm, berdebat, mereka ya, bertahan dengan pendapatnya. Ya ya. udah itu. Oke, ya. Jadi nanti Ibu sebagai selaku guru mata pelajaran bisalah Ibu roker ya, tambah 1 orang lagi ya Iya si Bu, si itu Bu. Nani kan pintar juga itu bahasa Inggris kan Ade kan? Tahu kan Ade? Bisa Bu. Iya, Dekat si Ade sama si Nani. dekat Bu, dekat. Boleh Bu. Ah, boleh Itu. ya dia Di rocker dipindahkan lah ya. Bu kami Bu, Oke, itu. oke. Itu si apa tadi Alfa ya? Alfa. Iya Bu, Alfa kami kan Alfa, Budi, kita Chandra, pindahkanlah si Alfa ke kelompok Didi. 3 ya kan? Nah, oke. Nah, sekarang Ade kan, Ibu mau tahu rencana Ade ke depan untuk mencapai angka 7 ke 8 itu apa yang Ade lakukan? Itu kan dari Ibu eh, ya, Ibu tadi ya, bukan Ade yang iya Bu. melakukan, Ibu Eh, memindahkan kan gitu tadi. Nah, sekarang dari Ade sendiri bagaimana? ya kalau saya sendiri mungkin saya terus berbenah diri juga Bu ya. Mungkin Ya, di saya juga ada sedikit yang eh, kurang ya, terutama ego saya itu Bu. Saya suka hmm, bertahan di pendapat gitu. Jadi apa ya, yang saya eh, asumsikan, saya menganggap itu nggak bisa ditawar, itu benar itu menurut saya. Mungkin itu juga yang membuat saya sama teman-teman kurang nyambung Bu di dalam kelompok. Dan iya. mungkin ini yang nanti saya coba benahi pelan-pelan Bu. Oh, Ade Karena maksudnya tadi, susah juga Bu saya sebenarnya karena mungkin udah tabiat saya ya itu Bu. Tapi ah, saya coba Bu. menekan ego ya maksud Ade tadi, gitu kah? Iya Bu, saya paling pantang Bu di kalau berdebat itu di kelompok. Ah, iya, iya. Hmm. Sekarang Ade belajar lebih bersabar begitu. Iya, iya mungkin Bu. Menunggu teman yang lamban tadi itu ya, dalam Iya, Ade menjelaskan itu Ade lebih bersabar lagi iya Bu. menunggunya. Mungkin itu Oh, satu yang harus saya perbaiki. oke. Nah, kira-kira kita kan masih ada nih diskusi satu lagi itu ya dengan kita kan akan membuat drama itu yang materi naratif teks bisa cerita Malin Kundang atau Danau Toba dalam bahasa Inggris. Nah, Adin ke depannya itu nanti kira-kira apa bisakah Adin nanti menerapkan di situ rasa kerjasamanya? Saya Bagaimana? coba Bu, saya coba. Kapan rencananya? Eh, Mungkin mulai besok Bu, saya benahi saya Bu di Mulai kerjasama. besok. Mulai besok saya Oke. coba Bu, mudah-mudahan Ah, saya bisa berkembang Bu di situ. besok Ade akan merubah dari tidak Iya Bu. sabar menjadi sabar. Iya, Nah, walau sebenarnya kalau jujur agak berat juga sih Bu, karena memang ya. saya dari sananya seperti itu Bu. Oke, Ade ya. Jadi kan nanti itu ada rencana Ibu kan untuk kalian itu main drama yang naratif teks, cerita Malin Kundang, cerita Danau Toba dalam kelompok. Nah, nanti Ibu akan berarti Ibu bisa mengamati di waktu itu ya, Ade.
Oke, Boleh Ibu Bu, karena bisa saya suka drama Bu, saya suka drama. suka drama Boleh. kan. Di situ kan Iya, ada kerjasama juga kan, De? iya Bu, iya. Nah, berarti di sana nanti menurut Ade bisa Ibu di situ melihat perubahan Ade Boleh Bu, dengan boleh. kerjasamanya. Oh, di Iya. situ Ibu bisa melihat ya. Mudah-mudahan saya ada Nah, perubahan. jadi butuh waktu 1 minggu lah Ade ya belajar itu ya. Iya Nah, Bu, karena jadi Ibu agak ini. setelah itu melihat pada saat Ade bekerja sama dengan teman-teman membuat drama, ya membuat teks Iya, drama gitu kan, kan butuh juga diskusi kan? iya Bu, iya. Iya ya. Oke Ade, terima kasih banyak Ade. Ade sudah meluangkan waktu dengan percakapan ini. Kira-kira Ade apa yang Ade rasakan? Oke Bu, terima kasih Bu juga. Sebenarnya yang pertama saya merasa senang Bu. Ya, Eh, yang saya buat rasa senang, Ibu secara diam-diam ternyata memperhatikan saya juga Bu di situ. ya. Jadi Ibu memperhatikan saya dan berusaha membenahi apa yang saya kurang-kurang. Di situ saya merasa senang Bu, diperhatikan sama ibu guru saya. Oke. Nah, potensi apa yang sudah Ade lihat Ade bisa berubah di sini? Potensi diri Ade yang mana? Eh, Mungkin ya di gotong royong tadi mungkin saya sudah mulai bisa berpikir terbuka Bu. Tapi walau agak berat, tapi saya coba itu eh, perbaiki terus Bu ke depan. Oh ya ya ya. Oke. Sudah mau untuk berubah ya. Nah, Iya Bu, sudah. kita lihat hasilnya minggu depannya pas Ibu mengajar di kelas AD ya. Iya Bu. Oke. Demikian aja Ade, ini sudah jam ini udah jam 3 nggak terasa ya Ade. Nggak Iya Bu. terasa, ini jam Iya. 3. Iya. Ade sekarang silakan melanjutkan aktivitasnya. Ibu pun ini udah siap-siap mau pulang ini. Udah ya, makasih ya, Saya De. makasih Bu. Saya izin pulang Bu ya. Iya, Selamat ya, silakan, sore De. Bu. Sore. Oke Bu. Oke, sudah Justru selesai. jadi justru jadi Ya, coachingnya yang susah Bu ya. coaching. Susah jadi coaching. Karena masa siswa Bapak udah lama ditinggalkan. Iya Bu. Jadi agak susah berperan jadi siswa. Udah pas juga tadi Pak, udah pas, udah bagus sekali. Bapak udah lama meninggalkan kehidupan sebagai siswa masih bisa mendramakan sebagai siswa. Saya tadi apa Pak? Melihat ekspresi Bapak itu kan, ya Bapak ini bisa kali sebagai siswa ya. Oke Bu, Ternyata. saya berefleksi ya Bu ya. Oke, Saya melihat juga Ibu tadi di ya, di alur ya, sesuai alur Tirta di ya, Tirta tujuan ya. Yang saya tangkap di situ Ibu ngarahkan saya apa sih tujuan yang mau saya dapatkan dalam percakapan ini, dan itu dapat Bu. Ibu mengarahkan saya dan saya menyampaikan tujuannya bahwa mungkin saya mau dikelompokkan, saya nggak bisa kerjasama karena ego saya sendiri juga sih, dan saya mau bahwa ke depan saya bisa bekerja sama dan di kelompok kalau bisa di loker dan itu diakomodir ya gitu. iya. Nah kemudian di aksi jadi tadi terjadi percakapan ya, Ibu menanyakan ke saya seharusnya seperti apa profil pelajar Pancasila tadi disinggung gitu. Iya, Nah di situ dapat gitu. Kemudian iya, rencana ya tadi saya ditanyakan rencana kapan iya. dan minggu depan kan gitu karena Ya, memang harus kapan mulai bertahap diterapkan gitu. Bapak bilang kan besok, tapi Ibu Iya, melihatnya oh minggu ya, depan pas Ibu masuk. iya pas Heeh, masuknya iya karena iya, perubahan saya mulai besok gitu. iya, hasilnya Ibu Eh, lihat pas Ibu masuk. Tapi Hasilnya kalau iya. rencana memulainya besok Bapak. Iya. Nah, Bapak kemudian di terakhir menanyakan apa yang sudah didapat ya dari percakapan itu juga itu tadi iya, ada. Kemudian yang tidak lupa juga menanyakan perasaan coachingnya gitu. Memang itu kan hal yang penting ya, menanyakan iya, bagaimana perasaan coaching gitu. iya, Jadi dapat di situ Bu. Itu iya. lihat nggak salah nih saya dikelompokkan sama guru senior gitu. Alhamdulillah kita kan tadi berdoa Pak semoga kegiatan kita lancar kan gitu kan Iya, Pak. Jadi ide itu datang saja kalau kita itu sudah tadinya sudah ada apa namanya
sosial dan emosional kita kan sudah Iya, tadi kita chemistry-nya sebelum dapat, jadi rekaman ini mengalir kan gitu ya. chemistry-nya dapat. Kalau kita langsung rekaman aja kan kita nggak saling mengenal gitu ya, Iya Bu, tentang itu. suasananya gitu. Oke. Jadi kita tugas 1 selesai ya, kita masuk ke Udah latihan kita udah selesai. Sekarang udah yang selesai. nyata, kasus nyata. Yang nyata. Jadi kita ini dulu ya, kalau kasus nyata, kalau di saya kasus nyatanya mau angkat gini, di sekolah saya itu kan Bu, rata-rata guru itu kan kurang berminat ya ikut kegiatan CGP ya. Padahal sebenarnya kalau makin banyak CGP di sekolah itu membantu juga gitu, membantu juga kami inilah, karena kalau di sekolah saya kan CGP baru 1 orang, CGP rekognisi baru 1 orang, berarti sudah 2 ya, satunya pengajar praktik itu. Berarti kami sebenarnya yang terlibat di program guru penggerak cuma 3 orang, 1 pengajar praktik, 1 CGP reguler angkatan 6, 1 CGP rekognisi sendiri gitu. Kadang-kadang teman-teman guru suka memeta-metakan gitu, ayo digerakkan, suka ini nyindir gitu Bu, nyindir. Ini guru penggerak ini gitu. Jadi kayak nggak enak gitu. Jadi pengennya biar masuk guru penggerak dulu lah, nanti baru tahu gitu. Jangan saya memberitahu begini loh penggerak, bagus masuk gitu. Motivasi mereka itu yang kurang di situ. Jadi mungkin itu nanti yang mau saya coachingkan dengan Ibu lah, gimana nanti saya dengan mereka gitu. Iya. Termasuk Jadi ketika saya sebagai, penerapan berarti saya budaya sebagai coach. Bapak iya, saya sebagai coach, Bapak yang punya masalah gitu kan? iya saya punya Coaching. masalah Ya saya di Bapak situ. coaching. Karena kalau hanya 3 orang kami yang menerapkan seperti budaya positif, contoh segitiga restitusi kan, Ya. posisi kontrol guru. Kalau di sekolah mana mau itu guru ngambil posisi manajer, Iya. apalagi anak SMK. Ya, kalau anak SMK lebih pas kita posisinya itu penghukum itu, karena harus tegas-tegas sama anak SMK gitu. Jadi susahnya di situ Bu. Iya. Ya, kendala saya memang di situ. Gitu. Jadi kadang pun kalau saya sampaikan ke teman-teman, restitusi itu tepat loh, sangat tepat untuk menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari. Iya, kadang betul. disekat Bu, kadang disekat. Emang udah berapa persen berhasil Pak? Iya. Begitu. Repotnya di situ. Apalagi kenakalan remaja sekarang semakin meningkat ya Pak ya. Makin sedikit. Iya. Jadi dia sudah nggak mempan, dia nasihati gitu kan. Apalagi kan restitusi kan dia prosesnya lama kan Bu ya. Kalau hukum kan kelihatan langsung. Kalau menghukum kelihatan langsung. Iya. Begitu Guru diapain banyak udah nggak langsung sabar, ingin melihat perubahan langsung kan. Padahal ini iya, yang diulang. instan. Gurunya pengen yang instan. Nah, repotnya di situ. Gitu. Repotnya di situ. Jadi mungkin itulah nanti juga yang mau saya sharingkan dengan Ibu. Iya. Jadi gimana saya yang pertama Bu? Oke, bisa Pak. Ya, silakan. Ya. Saya minum kopi dulu Bu ya. Ya, silakan Pak. Oh, sebentar Pak. Tadi tertutup. Ntar ya Pak ya, saya ini dulu ya Pak. Ntar Pak. Izin saya minum bentar ya Pak. Iya Bu, iya. Sama saya juga sambil ngopi ini.
Oke Pak, udah siap. Ibu. Udah siap. Siap Pak Ade. Kita mulai. Yang mulai tadi Bisa nanti Ibu ya. Oke. saya. Oke. Ya bisa Bapak masuk ke kantor saya dulu bisa. Karena Bapak kan udah tahu Oke. ya kan. Iya. Oke Oke, ya. silakan. Oke. Berarti kita ini Selamat apa Pak? Rekan kerja. Saya dengan Bapak itu hubungan rekan kerja. rekan kerja Bu, rekan kerja enggak iya rekan kerja Satu tapi sekolah. Satu sekolah atau tidak? satu sekolah, gimana cocoknya ya? Satu sekolah Atau atau saya pengawas? Atau saya pengawas? Atau saya kepala sekolah? pengawas saja lah Bu ya. Oh, saya pengawas. Oke. Nah, Oke. pengawas Ya, ini atau kantor kepala saya. sekolah, mana bagusnya? Kita sepakati aja dulu, kepala sekolah karena Sekolah aja ya. Oke. kepala sekolah aja ya. Oke, saya kepala sekolahnya. Ini adalah kantor saya ya Pak. Saya berada di kantor Iya. sekarang ya kan. Oke Bu. Nah, silakan Pak. Selamat pagi Bu Kasek. Oh, Pak Ade, gimana kabar Pak Ade? Ayo masuk Pak Ade, silakan. Izin Bu, boleh masuk Bu ya? Iya, ya silakan Pak Oke, Ade. Jangan makasih, Bu. sungkan-sungkan. Oke Bu, makasih Bu. Ya, senang rasanya Pak Ade bisa menjumpai Ibu di sini. Iya Nah, Bu, saya juga. Pak Ade, agenda kita hari ini yang sudah kita buat janji yang beberapa hari yang lalu itu kira-kira kita agenda kita apa ya Pak hari ini? Iya Bu, tadi saya hampir lupa pun Bu, kalau saya ada janji dengan Ibu hari ini, makanya untung saya lihat di jadwal saya, saya ada janji dengan Ibu Kasih hari ini, makanya saya ini pagi-pagi jumpa Ibu, mudah-mudahan saya tidak mengganggu waktunya Ibu. Oh enggak, Ibu pas free hari ini. Tapi Pak Ade kebetulan nggak ada les kan hari ini? Enggak Bu, saya nggak masuk les 1-2 ini nggak masuk, nanti saya baru masuk di kelas les 4-5 Bu. Oke, Jadi baik, saya Pak. kosong sampai 1-2-3 Bu. Oh, baik Pak Ade. Jadi sekarang karena Bapak free ya, saya pun juga free. Nah, kita bisa melakukan coachingnya sekarang Pak, sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat beberapa hari yang lalu. Ya Pak Ade? Iya Bu, iya Bu. Ya, syukurlah nggak ada halangan hari ini, kita bisa melakukannya. Pak Ade, kira-kira pada kesempatan hari ini, yang ingin Bapak bicarakan apa ya Pak ya? Kalau boleh Ibu mendengarkannya. Silakan Pak Iya Bu. Ade cerita. Iya Bu, saya mau cerita sedikit Bu. Ini kan di kantor di bawah Bu, kan kita kantor guru kan bisa Bu. Nah, Iya. kita guru-guru kan di bawah ya kantornya. Iya. Nah, di situ kan kita sering cerita-cerita kalau nggak lagi sedang mengajar di kelas kan, kita lihat tuh. Saya lihat teman-teman itu sekarang suka memeta-metakan guru di sekolah Bu gitu. Apalagi dengan di guru penggerak ini kan Bu, kami bertiga kan Bu ikut program guru penggerak. Nah, siapa saja selain Pak Ade? Pak Ade, terus siapa lagi? Saya, kemudian Ibu Wati sama Ibu Melvi. Bu Wati. Iya, Ibu Wati sama Ibu Melvi. Betul. Nah, ya, kami kan bertiga Bu. Saya kan ikut rekognisi ini kan Bu. Iya. Kalau Ibu Wati kan memang udah CGP kian lah Bu itu. Jadi kan sekarang udah guru penggerak ya. Kalau Ibu Melvi kan sekarang dia masih statusnya PP ya. Iya. Masih aktif. Nah, itu teman-teman suka meta-metakan Bu kita gitu. Suka nyinyir gitulah, ini guru penggerak ini digerakkan kita gitu. Jadi kadang-kadang kami merasa risih Bu, yang kami bergerak, apalagi kami cuma bertiga kan. Jadi saya pengennya karena kalau saya jelaskan juga ke teman-teman mungkin susah ya mereka bisa memahami. Jadi saya pengen oke lah, mungkin baiknya teman-teman ini perlu ikut guru penggerak ini supaya tahu seperti apa guru penggerak. Jadi pikiran mereka terkait kita ini yang guru penggerak itu tidak lagi seperti yang mereka pahami selama ini Bu. Itu yang mau saya cerita. Oke Pak Ade, sekarang Ibu mau nanya dulu. Bisakah Pak Ade ceritakan sedikit seperti apakah guru penggerak ini, definisinya bagi Pak Ade itu seperti apa?
Ya, kan saya lagi sedang jalan ya, guru Iya. penggerak di rekognisi ini angkatan 11. Hmm. Yang saya lihat dulu Bu, dulu juga kan pengalaman sebagai pengajar praktik, yang saya lihat bahwa guru penggerak ini memang uh, beda Bu, dari segi paradigma berpikir beda gitu. Iya. Uh, saya sendiri aja gitu sudah beda Bu. Kalau sebelumnya uh, dari cara mengajar saja, Iya. ya saya tidak terlalu punya metode banyak gitu Bu. Tapi setelah masuk di guru penggerak ini, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya, ketemu dengan teman-teman juga yang Hmm. punya ide-ide dan gagasan di kelompok guru penggerak ini ya. Jadi saya lihat guru Maksudnya, penggerak ini bisa menggebrak Bu, gitu. oh ya. Kalau keterkaitannya dengan kebutuhan siswa, bagaimana guru penggerak ini Pak, gebrakannya terhadap kebutuhan siswa, pemenuhan kebutuhan siswa? Nah, kalau saya lihat Bu ya, saya kan ikut pendidikan nih. Udah Ya. banyak lah pembelajaran yang saya dapatkan. Pembelajaran itu bisa saya gunakan untuk berinovasi di dalam pembelajaran, Bu. Sehingga Ah. eh, kondisi belajar siswa itu paling tidak bisa saya akomodir, Bu, gitu. Walaupun saya pahami juga ya, enggak mungkin tidak semaksimal gitu, tapi paling tidak bisa saya akomodir. Jadi gebrakan kecil sederhana aja itu Bu bisa gitu. Itu yang Oke. saya lihat Bu dari guru penggerak. Oh ya, ya baik Pak. Nah jadi kalau menurut Pak Ade, percakapan kita ini nanti kalau kita udah selesai berbicara ini Pak ya, kira-kira apa tujuan yang ingin kita capai hari ini Pak? Iya Bu, saya mau pengen gimana ya supaya teman-teman paling tidak lah kami ini bertambah Bu, tidak hanya 3 orang, mungkin ada 1 2 lagi yang termotivasi Bu ikut guru penggerak ini, sehingga eh, secara pelan-pelan paradigma berpikir teman-teman guru itu bisa berubah gitu. Tapi bukan mungkin kalau kita merubah paradigma mereka berpikir mungkin agak susah ya. Tapi kalau mereka sendiri menyadari bahwa mereka selama ini tidak seperti yang seharusnya ya, dengan mengikuti guru penggerak mungkin lebih efektif Bu. Itu yang saya pengen dapatkan. Kalau boleh Ibu bertanya sama Pak Ade, berarti Pak Ade tujuannya bagaimana cara eh, mengajak kawan Iya, untuk saya pengen ikut ke ngajak teman. program guru penggerak ini, begitu ya? Iya, karena ada beberapa yang saya ajak memang ada yang ingin, tapi ketika tahu bahwa prosesnya itu agak eh, tidak semudah yang mereka bayangkan ya. Semua pada Gitu ya. teratur Bu, semua dari pun teratur. Akhirnya Mm-mm. ya padahal kami juga pengen kita ini ada teman ini makin banyak ya di guru penggerak gitu. Jadi sehingga eh, sumber daya kekuatan kita untuk membuat terobosan di sekolah ini bisa bertambah kekuatannya dengan bertambahnya teman-teman guru yang lain. Oke, jadi tadi tujuannya adalah untuk menambah guru penggerak yang ada di sekolah kita ini ya Pak ya, di sekolah kita Iya, ini. Tadinya iya Bu. kalau hanya 3, Bapak, terus Ibu, siapa tadi Pak, yang 2 lagi? Ibu Wati sama Ibu Melvin. Iya betul. Nah sekarang itu tujuan kita. Sekarang Pak, kalau boleh, bisakah Pak Ade menyebutkan ini manfaatnya dari guru penggerak ini Pak? Apa yang Hmm. didapatkan oleh sekolah atau murid atau oleh CGP itu sendiri Pak? Kalau dari saya sendiri Bu, yang saya dapatkan pertama paradigma berpikir saya berubah Bu. Saya Mm-mm. menyadari itu karena pembelajaran yang saya dapatkan sehingga mengubah cara berpikir saya dalam proses pembelajaran. Ternyata metode yang selama ini memang sudah baik tetapi tidak maksimal gitu. Karena lebih banyak saya menuntut gitu siswa sesuai dengan apa yang saya inginkan. Padahal setelah belajar di guru penggerak ternyata tidak seperti itu. Ternyata peran guru sebenarnya hanya menuntun saja, bukan menuntut gitu. Jadi hanya mengarahkan. Itu yang saya dapatkan, Bu. Dan itu sudah saya terapkan gitu di kelas Jadi di Bapak mata memahami pelajaran. peran Bapak ya sebagai guru ya dengan ikutnya jadi guru penggerak ya sebagai penuntun gitu ya. Iya, Bu, Nah, menuntun. Nah, terus manfaat tapi bagi kalau hanya siswa. kita kalau hanya saya sendiri yang memiliki paradigma berpikir itu perubahan di sekolah kan lambat Bu jadinya karena Oh, yang iya menggerakkan iya cuma iya. 1 2. Kita Tapi harus kalau misalnya
kita semua sudah punya paradigma berpikir yang sama. Kan di sekolah kita masih beda-beda persepsi Bu antara guru yang satu dengan Iya. guru yang lain. Itu Bu. Jadi Maka harapan saya dengan masuk guru penggerak ini maka kita bisa punya satu persepsi gitu. dan lebih mudah mencapai tujuan sekolah ya Pak ya secara Iya Bu, bersama-sama karena karena sudah bersama-sama. memiliki cara berpikir yang sama gitu Yang ya. sama bahwa guru harusnya seperti Oke. ini. Ya, biar dampaknya bisa langsung dirasakan oleh siswa ya. Iya Bu, Pembelajaran. itu. Oke. Jadi tujuannya nah sekarang Bapak apa yang sudah Bapak lakukan untuk usaha agar guru-guru tersebut itu bisa tertarik masuk ke CGP Pak, masuk kegiatan program guru penggerak. Ya, yang sudah saya lakukan sih Bu, pertama dari aktivitas saya ya dalam mengajar di kelas itu saya sharekan juga ke teman-teman eh, di apa di PMM kan ada saya unggah juga kan video-video pembelajaran saya di kelas Ya, aksi-aksi nyata gitu Bu. ya, ya, Kemudian kan itu kan saya kirim ke teman-teman ya, saya minta umpan balik mereka. Tapi di situ kan trik saya juga dengan mereka melihat videonya kan paling ya, tidak mereka bisa oh begini ya rupanya guru ya, penggerak. ya, ya. Mungkin itu yang sudah saya lakukan Bu. Oke. Nah, kalau Bapak sekarang menilai uh, rentang usaha Bapak itu untuk menambah jumlahnya guru penggerak di sekolah kita ya Pak ya, itu sudah rentang angka berapa menurut Bapak? Dengan tadi Ya Bapak saya juga share video Saya tadi. memang udah berusaha Bu ya, saya udah berusaha sharing dengan teman-teman. Nah, nggak susah loh, nanti kita bantu gitu. Kita yang udah duluan di dalam, kita nanti akan bantu-bantu teman-teman. Kemudian dari aksi nyata juga saya udah share ke teman-teman, minta umpan balik mereka. Itu kan secara tidak langsung juga saya menunjukkan seperti ini loh kalau udah jadi guru penggerak. Tapi saya masih melihat karena belum ada perubahan yang signifikan ya. Saya melihat kayaknya saya masih ada di rentang 7 Bu. 7 ya, oke. Iya. Nah kalau Bapak, Pak Ade mau mencapai angka berapa target Bapak? Ya mungkin enggak muluk-muluk sih Bu, saya satu satu tingkat aja dulu lah Bu, saya ngatur Oke, 8. berarti baru satu tingkat ya Pak ya. Ya Iya, ini bagus saya itu mau yang lihat penting ada peningkatan ya Pak ya. iya, Oke, karena ada saya lihat juga peningkatan. kan memang agak susah juga karena tergantung motivasi dari teman-teman juga kan gitu. Iya. Sekalipun kita support gitu, kita kasih masukan, dorongan, kembali ke mereka juga sih kalau mereka mau keluar dari zona nyaman mereka selama ini. Jadi saya lihat, saya bukan pesimis sih Bu. Kalau saya pesimis berarti saya tetap bertahan di angka 7. Saya Oh iya optimis iya mesti iya. ada perubahan. Tapi Iya iya. saya lihat juga situasinya kayaknya di angka 8 dulu lah kayaknya Oh saya baik bisa Pak, dapat. baik baik. Jadi untuk mencapai ini dari tadi ya Pak, angka 7, menuju angka 8, menurut Pak Ade, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka tersebut? Selain tadi meng-share video tadi ya, meng-share video tadi, Iya. apalagi Uh, menurut Bapak yang bisa dilakukan ke depannya, yang belum mungkin dilakukan ya, yang akan Bapak lakukan? Iya, Bu. Mungkin saya dan teman yang bertiga ya, saya dengan Ibu Wati dan Ibu Melvin, mungkin kayaknya bikin komunitas ya, Bu ya, bagusnya ya. Ya. Sehingga kami bisa kolaborasi di situ nanti. Oh, Sehingga jadi melibatkan pelan-pelan CGP yang ada di sekolah kita ini ya, Pak ya? itu maksud saya, Bu. Iya, Iya, sehingga kan pelan-pelan nanti berkolaborasi. teman-teman itu akan tertarik gitu, teman-teman guru. Hmm, oke Mungkin Pak. itu. Saya akan mensupport usaha Bapak ya yang berkolaborasi antara sama CGP untuk menarik minat guru-guru di sekolah kita agar ikut ke calon guru penggerak. Iya, Kira-kira boleh tahu ya, Ibu Pak Ade, kira-kira apa yang Bapak perlukan untuk melakukan usaha tersebut? iya. Misalnya ya apa yang bisa Ibu bantu begitu ya atau Mungkin melibatkan silahkan. kan sekolah kita belum punya komunitas kan, Bu. Jadi Iya, nanti juga kami mengharapkan dukungan Ibu lah. Pertama ya. nanti saya sama teman-teman yang bertiga eh, mau bikin komunitas Mhm. di lingkungan sekolah kita saja dulu, Bu. Nanti kita Oh, ya Ibu mesti dengar sekolahnya apa itu sudah terdaftar di PMM ya Pak ya?
Sudah Bu, makanya nanti pun Dua kita SM, pengen nanti ada. SMK 2 itu Iya, Ibu pernah jumpa sama kepala sekolah waktu kami rapat bulanan di kantor dinas pendidikan. Uh, Kepala sekolah itu membilangkan komunitas sekolahnya sudah terdaftar di PMM. Mudah-mudahan kita pun ke depan itu juga ya Pak, menuju ke situ juga iya, ya. iya, itu. Jadi rencana pertama dulu teman-teman kan yang kami bertiga ini yang udah kian di guru penggerak ini kita mau bikin komunitas. Nanti di komunitas itulah kita akan coba berbagi hal-hal yang baik ke teman-teman guru di sekolah. Nah, mungkin Oke. juga saya butuh apa juga Bu, karena kan ini hal baru ya bagi kami. Iya, Mungkin iya, nanti kan Ibu kenal dengan kepala sekolah SMK 2 ya. Mungkin bisa iya. nanti juga Bu, bagaimana sih caranya supaya bisa terdaftar Oh juga di itu bisa PMM. lah Ibu undang nanti ya, Ibu undang di ke sekolah kita. Pas kita ada rapat bulanan Pak ya kan. Iya Nah Bu. itu bisa dia menceritakan pengalamannya, bagaimana dia membuat komunitas sekolahnya itu berkembang sampai dia terdaftar di PMM. Barangkali bisa, ya ya Pak. Iya, Ya, ya. itulah Bu. Kemudian yang yang saya butuhkan juga Bu, ya ya mungkin ada dukungan lah Bu, mungkin bisa dianggarkan gitu program kami ini Tentu. Bu Pokoknya kalau Ibu ya, di apapun kegiatan yang Bapak Ibu rencanakan, guru-guru di sini itu rencanakan, Ibu selalu mensupport. Dana selalu Bapak nggak usah khawatir. Kalau semuanya itu untuk kepentingan siswa, itu sudah ada dananya Pak Ade, nggak Oh masalah iya Bu, itu. iya kan biasa kalau ada pertemuan kan Bu kita ajak teman-teman, biasalah teman-teman kan eh, Nah, kadang-kadang suka jadi, canda-canda gitu. uh, Nah, jadi jangan rakir mungkin gitu itu ya, juga. rapat kering gitu ya. Iya rapat kering gitu, rapat kita kering gitu. Enggak lah Pak Ade. Ini kan untuk pengembangan sekolah kita juga. Kalau ke depannya sekolah kita kalau sudah banyak calon guru penggerak, kita juga buat sekolah kita menjadi sekolah penggerak juga Pak Ade. Iya Ya Bu, Pak Ade nah ya. itulah Bu. Jadi Hmm. kami juga kan semakin banyak ya teman-teman yang bisa ikut grup penggerak. Mungkin itu Bu yang bisa apa dulu. Jadi artinya Oke, dalam saya akan jangka dekat kolaborasi. Pak Ade membuat komunitas dulu ya, mengadakan pertemuan-pertemuan ya. Di sana Iya nanti Bu. akan melakukan pembicaraan dan Nanti kita akan melalui mengundang. komunitas ini mungkin bisa bisa berbagi ke teman-teman guru-guru Iya, yang Bapak berbagi, kemudian Ibu juga nanti akan mengundang kepala sekolah SMK 2 itu ya, Pak iya ya, Bu. pada Iya Bu. pertemuan yang komunitas yang sudah Bapak buat. Iya. Oke, uh, ini kita sudah sampai di ujung sesi ya, Pak. Kira-kira Ibu mau tahu nih, kira-kira um, apa yang sudah Bapak dapatkan dari pertemuan kita yang sekarang, Pak Ade? Pertama saya senang Bu ya, saya senang Ya. saya bisa menceritakan semua keluh-keluh saya ke Ibu. Ibu Ya. sudah mendengarkan. Apalagi yang saya paling senang Bu tadi itu Bu yang program ini ditampung di anggaran sekolah Bu. Itu yang Ya paling bisa, buat saya bisa Pak. senang. Nanti itu Kepala TU Bapak Tanjung nanti silakan Bapak temui Iya, membuatkan anggarannya nanti Ibu siap menandatanganinya iya ya. Bu. Jadi saya semangat tadinya Bu ini gitu. Artinya Iya, iya. program walaupun masih Memang masih jarang wacana Bu, tapi udah guru semangat yang ini Bu. ya Pak Ade jarang guru yang memiliki yang peduli terhadap sekolah itu jarang Pak Ade. Jadi pribadi seperti Pak Ade inilah harusnya yang banyak ada di sekolah kita agar sekolah kita maju. Gitu Pak Ade. Iya, kan sekolah udah jadi rumah kedua, Bu. Kalau rumah di rumah nanti baliknya ke sekolah rumah kedua, Bu. Iya, Gitu. betul, betul. Jadi Nah, harus nyaman juga saya di sekolah. rencana Pak Ade waktu mengadakan pertemuan itu kapan? Eh, mungkin saya bicarakan dulu, Bu, ya dengan Ibu bertiga ya, dengan Iya, Ibu Wati dan Ibu Melvin ya terkait iya, rencana ini, Bu. Eh, mungkin dalam minggu ini, Bu. Ini kan sekarang hari Kamis ya. Saya coba iya. hari Sabtu lah, Bu. Hari Sabtu dua Hari hari depan Sabtu. ini. Saya Oke. bicarakan dengan apa. Nanti hari Senin saya Mm-mm. akan jumpai Ibu konfirmasi ke Ibu Ya, siapa yang hasil berminat gitu pembicaraan. ya? Iya, hasil pembicaraan kami. Iya. Oh, hasil pembicaraan yang bertiga, CGP. Yang bertiga, iya, gitu. Oh, begitu. Oke. Baiklah, Pak Ade. Uh, Terima kasih atas waktu yang sudah Pak Ade luangkan untuk masuk ke ruangan Ibu ini.
Iya Bu, Nah, saya juga terima kasih sudah disambut ya. baik Bu, diterima. Jadi kita berjumpa pada hari Sabtu minggu depan ya Pak ya, untuk Hari hari menyisir. Senin. Karena Hari hari Senin, Sabtu hari saya Sabtu jumpa iya, dengan TGP ya. Oke, oke. heeh, hari Sabtu saya baru bincang dulu ke teman yang berdua. Nanti hari Senin saya jumpa Ibu lagi gitu. Oh, kalau hari Senin itu Pak Ade, Ibu ada hari Minggu itu agak jauh, ada pesta agak ke Medan Pak Ade. Jadi Senin Ibu perkirakan belum datang Ibu ke sini. Bagaimana Oh, kalau hari Selasa Pak Ade? oh boleh lah Bu, boleh. Nah, pokoknya saya kontak Ibu dulu sekali lah. Oke. Nah, kalau Sebelum hari saya. Senin Ibu sudah ada jadwal. Itu masih Oh, kami nyampai ke sini tuh jam-jam apa ya, sore hari Senin. oh, iyalah Bu, Jadi nggak kita apa-apa. bisa jumpa hari Selasa ya. Hari Selasa aja lah Bu kalau begitu. Oke, oke. Itu pun saya akan kontak Ibu sekali dulu memastikan juga Ibu apakah sudah balik dari Baik, Medan. baik Pak Ade. Oke Pak Ade, eh, ada lagi yang mau disampaikan Pak Ade? Eh, Kayaknya nggak ada lagi Bu, udah Oh, cukup dulu. udah Nah, cukup ya. mungkin kalau ada Iya, hal-hal iya, yang iya, belum diminum. Ini tersampaikan. ada minuman, cuma teh botol ya. Pak Oh Ade iya kok Bu, minum makasih. sama jus. Iya, Silakan diminum-minum. Ini ya ada Bu, minum Bu juga ya. sedikit Saya kue. minum Bu. Oke, oke, silakan. Jadi Bu, bagaimana saya boleh izin Bu karena udah mau masuk jam keempat juga Bu ini. Nggak Oh ya, ya, terasa. silakan Pak Ade, silakan. Saya izin Bu ya. Selamat pagi Bu. Baik, selamat pagi. Oke Bu, selesai. Oke, alhamdulillah. Oke. Tinggal satu tugas lagi. Ah, Saya langsung oh, satu lagi ya Pak me- ya. iya, Ini memberikan umpan balik lah. 5.57. Kita perkirakan selesainya eh, jam 6 berarti molor kita Pak. Belum ada satu lagi, masih ada satu lagi. Iya, nggak apa-apa lah. Langsung Molor aja ya, kita. nanti terakhir aja Oke, umpan balik ya, ya. ya, ya, oke. Nah, sekarang giliran Ibu ya. Ya, giliran Ibu menjadi coach ya. Oke. Saya coach Bu, saya coachnya. Ya, Ibu Ibu ya. coaching, sorry. Ibu Ah, coaching. ah. Terus permasalahannya silahkan kalau Bapak punya ide. Enggak ada Enggak. ide, Ibu yang Nggak ada Ibu ibu, yang ibu. Jadi ibu sebagai guru bahasa Inggris gitu ya. Terus ada teman ibu yang mengajar satu level itu, dia nggak pernah masuk-masuk gitu kan. Nah, bagaimanalah ibu bisa mengajaknya masuk lagi gitu, agar kelas dia nggak kosong. Ibu kan full juga jam ibu. Bagaimana ibu oke. mengimpal dia? Kalau guru Oh, jadi piket yang masuk itu nggak pas nggak berjalan anak-anak itu tetap main-main itu intinya. itu intinya ya. Ya, tapi solusinya nanti mungkin ibu akan datang ke rumahnya, menelpon atau datang ke Oke. rumahnya. Setelah itu atau Oke. bilang ke kepala sekolah menghubungi dia gitu. Jadi Oke. Bapak sebagai apa? Teman kah atau kepala sekolah? Eh, Kan itu teman NGMP Ibu atau Bapak sebagai kepala sekolah? sebagai kepala sekolah aja lah saya Iya, kalau kepala gitu. sekolah lah, Ibu yang datang mengadu gitu kan. Oke lah. Iya, iya, iya. Itu. Itu. Oke. Kita mulai, Pak. Boleh Bu? Sekarang Ya. jam 6, Pak. Berarti jam setengah 7 kita selesai. Iya kayaknya nih. 30 Karena menit ke depan. iya Apa 30 dua menit. puluh menit? 20 menit aja Eh, ya. iya 20 menit diper apa 20 aja. menit ke depan. Oke, oke. Karena intinya kan bukan durasinya ya, tapi yang penting intinya itu terpenuhi yang tirtanya itu, tujuan, Iya. identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Oke. Oke, kita mulai. Karya, Pak. Ibu Oke. yang masuk Iya, ke iya. ruangan saya ya. Ya, oke. Permisi, Pak. Selamat pagi, Pak Ade. Pak Ade. Selamat pagi Bu Riza, silakan masuk Bu Riza. Tumben nih Bu Riza pagi-pagi ya. Terima kasih, Pak Ade. Silakan duduk Bu, silakan duduk. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, gimana nih kabar Bu Riza pagi ini? Baik, Pak. Bapak gimana, Pak? Sehat dong Bu, sehat. Ibu Riza nggak masuk di kelas. Oh,
pas saya membuat janji dengan Bapak ini memang saya pilih waktu saya yang kosong ini Pak. Oh, Ini jam oh, 1, 2, 3, oh, 4 saya kita ada kosong Pak. janji hari ini. Saya lupa loh, Bu. Aduh, Iya aduh, aduh, Pak. Kan aduh, beberapa hari yang lalu saya melalui WA udah saya sampaikan ke Bapak. Kalau aduh, iya, hari Bu. ini kita ada coaching Pak. Terus Bapak sudah membalas setuju. Iya, Iya, aduh, hari padat tuh. ini itu Pak. Iya, oke, Bu. Ya, baik, Bu Iya. Riza. Jadi gimana Sudah nih, Bapak Bu cek Riza? WA-nya kan betul kan Pak? Iya, iya, ya, baru saya baca. Maklum terlalu Ah, padat, Bu, kerjaan. Ya, iya Pak. kira-kira apa nih, Bu, yang mau kita bicarakan, Bu? Begini Pak, eee, siswa mengeluh Pak ke saya yang kelas Hmm. 10, 1 itu kan Pak, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, dan 10.1.4 itu kan Pak. Hmm. Kan yang mengajar itu, eee, Pak Andri Pak, Pak Hmm. Andri. Terus yang kelas 1.5 sampai 10, 12, 10.5, 10.12 itu saya Pak. Eee, Hmm. terus, ada siswa yang datang ke saya Pak, eee menyampaikan kalau Pak Andri itu nggak pernah masuk, Pak. Padahal ini sudah mau UTS gitu kan, Pak. Oh iya, Ibu sama Pak Andri ini mengampu mata pelajaran yang sama di kelas di Kelas tingkatan yang sama 10. ya. Kelas Iya, 10. Pak. Iya, iya, Ya betul, itu kan iya. ada 3 jam itu, Pak, satu kelas. Jadi kalau saya Iya, 8 kelas kali 3 sudah 24 kan, Pak. iya, Bu, Terus iya, betul. Bapak itu ada lagi di kelas 11, Pak. Dia hanya 4 kali 3, 12, ada lagi tambahan di kelas 11, Pak. Iya. Nah, jadi terus gimana nih, Bu? Kalau saya, Pak, tujuan saya datang ke Bapak ini bagaimanalah supaya Pak Andri itu masuk lagi ke kelas, Pak, agar Oh, anak-anak itu tidak tidak ribut. Saya kan pas mengajar siswa itu ribut di sebelah, Pak, yang oh mengganggu kelas terganggu ya. saya juga, Pak, gitu, Oh, Pak. jadi Ibu ini mau cerita dengan Bapak di sini bagaimana supaya Pak Andri bisa aktif lagi, Bu ya. Iya, karena Pak pernah sekali kan Pak jamnya kosong itu masuk guru piket, Pak. Tapi ternyata guru piket itu nggak diperhatikan siswa, Pak, dicuekin, Pak. Maklumlah guru-guru honor, Pak, yang masih muda. Jadi Hmm. nggak berapa tahun lebih lebih tua dari anak-anak itu, ya dia dimainkan aja, nggak serius, Pak. Nggak ada mereka mengerjakan tugas yang dikasih Pak Andri, Pak. Oh, jadi kelas yang di sebelah jadi terganggu ya gitu ya, nggak Ganggu, Pak, pas kondusif saya gitu. bersebelahan, Pak. Dia ngajarkan 10.3, Pak, saya di kelas 10.4. Nah, Bapak itu nggak datang, eee, ada nitip tugas ke guru piket, tapi tetap saja kelas itu kosong, ribut, Pak. Oh, gitu. Itu sudah berapa lama, Bu, itu? Sejak kapan tuh Bapak itu nggak masuk ya, Bu? Kalau saya lihat ini, Pak, sudah ada sebulan ini, Pak, 4 kali pertemuan. Makanya saya, perlu diskusi atau melakukan coaching dengan Bapak. Bulan ya lumayan juga ya. Betul. Iya, Pak. Saya juga nggak ada. Padahal minggu depan itu kita 2 minggu lagi, Pak, kita udah mau UTS loh, Pak. Iya, iya, betul ya. Kemarin sih Bapak itu katanya memang ada kegiatan ya, tapi nggak lama kegiatan dia hanya seminggu gitu. Jadi saya pikir sudah aktif kembali. Ini belum datang, Pak, sampai hari ini. Saya lihat tadi kelas sebelah itu masih kosong, Pak, masih guru piket yang masuk, Pak. Oh, oke. Jadi eh, sudah di Ibu sudah apa? Sudah mencari tahu gitu eh, Iya, terkait. itulah Pak, saya datang ke sini itu tujuan saya, Pak, bagaimanalah, saya bisa mengajak lagi Pak Andri itu mau masuk ke kelas, Pak, bertanggung jawab menunaikan tugas yang sudah diembankan jam pelajaran untuk dia, Pak. Itulah, tujuan saya melakukan coaching dengan Bapak. Oke, jadi tujuannya itu ya mengajak kembali Pak Andri Iya, gitu ya supaya iya, Pak. supaya bisa bergabung kembali gitu. Nah, Iya, Pak. eh, dari yang Ibu sudah eh, lakukan selama ini apa Bu yang sudah Ibu lakukan? Kemarin, itu kan Pak Is itu kan, Pak Is Wahyudi, itu adalah tetangga Pak Andri, Pak. Terus Hmm. udah saya tanya, Pak Is lihat Pak Andri, ada lihat katanya Pak. Kayak mana Bapak itu sakit atau sehat? Sehat aku lihat katanya Pak. Jadi saya mencari informasi gitu kan Pak. Nah, dari teman saya satu lagi Pak yang
kan ada 2 orang Pak yang dekat sama dia, ada guru bahasa Indonesia Pak, Bu Oma, katanya, "Saya lihatnya dia pakai sepeda motor," katanya, "lewat di depan rumah saya," begitu Pak. Oh gitu. Eh, kita di sekolah kan biasanya guru itu kan saling berkolaborasi ya Bu ya. Iya. Gitu. Nah, kalau Ibu lihat gitu, seharusnya seperti apa sih harusnya kolaborasi Ibu dengan Pak Andri seharusnya di mata pelajaran, karena kan eh, Iya. Ibu berdua kan mengampu mata Iya. pelajaran yang sama ya. Kalau Jadi Ibu melihat kolaborasi harusnya seperti apa? Kalau kolaborasinya harusnya menjelang UTS ini kan Pak, biasanya kami kan diskusi Pak, besok minggu depan apa yang diajarkan ini kan gitu kan Pak, bisa melalui Hmm. WA. Terus kemarin yang 3 minggu ini WA saya nggak dibalas Pak, apalagi 2 minggu lagi kita mau UTS. Nah, Hmm. ya itu masalahnya Pak. Nah, saya kan mau buat soal Pak. Nah, saya kan nggak tahu apa materi yang sudah diajarkannya, mana yang belum, mana yang sudah gitu kan Pak. Tapi dia nggak bisa dihubungi Pak. Saya udah Oh. teman. Nah, itu yang sudah Ibu lakukan lah ya. Itu Ya, udah mencoba saya cari teman. Mencari info mengkonfirmasi tentang dia ke mencari teman. info gitu. Nah, dari apa yang sudah Ibu lakukan juga, dari apa yang sudah Ibu lihat Mm-mm. kolaborasi dengan Ibu berdua dengan Pak Andri gitu. Kalau misalnya rentang angka tertinggi 10 gitu dari kolaborasi Ibu Iya. berdua gitu dengan apa yang sudah Ya Ibu lakukan. kayaknya masih Ibu angka lihat 6 Pak, masih angka 6 karena saya baru hanya bertanya saja Pak, itu juga melalui WA. Kadang ke Bu hmm, Roma gitu kan Pak dibalas. Usaha saya masih kurang di situ Pak. Jadi kalau saya melihat tentang usaha saya untuk mencapai Bapak itu bisa masuk ke sekolah, itu baru angka 6 Pak. 6 ya. Iya Pak. Oke. Nah, Ibu mau lihat peningkatan di angka keberapa Ibu? Mau melihat Kalau saya sih Pak targetnya, kalau bisa sih 8 Pak. 8 ya. Ya melewati 2 angka ya Pak ya. Saya orangnya suka bermimpi Pak. Saya Iya, termotivasi dengan ucapan orang, kalau bermimpi jangan rendah-rendah gitu. Mimpilah tinggi-tinggi. Jadi saya mimpinya nggak berani juga kalau saya 9-10 Pak. Karena saya tahu lihat pasti. situasi kondisi ya. Iya. Betul. Oke. Baiklah Bu Riza. Nah, dari rentang posisi yang ingin Ibu lihat gitu. Nah, menurut Ibu Riza, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka yang Ibu inginkan? Ya, pertama Pak begini, saya akan datang langsung ke rumahnya Pak Andri, Pak, melihat kondisinya. Kalau Hmm. misalnya dia sakit, nah saya menanyakan apa sakitnya, kemudian menyarankan dia untuk segera berobat. Nah, jadi penyakit dia kan cepat sembuh, bisa kembali ke sekolah, Pak. Nah, Hmm. kalau misalnya dia apa permasalahannya misalnya atau kendala keuangan kah anaknya yang sedang kuliah, Iya. barangkali saya bisa memberikan pinjaman begitu kan Pak. Jadi dia nggak usah stres-stres gitu Pak di rumahnya Pak sehingga tidak bisa ke sekolah gitu Pak. Oh gitu ya Bu ya. Nah, Iya. selain dari apa yang Ibu menurut Ibu, adakah hal-hal lain Bu yang Ibu merasa perlu mendukung agar Ibu bisa mendapatkan angka yang Ibu harapkan tadi? Selain tindakan dari yang Ibu lakukan, misalnya Kalau saya menjumpai. rasa Pak, saya juga memberikan sama dia, apa ya, menyampaikan sama dia lagi Pak materi yang sudah saya sampaikan. Mana tahu dia lupa Pak, itu perlu saya bawa Hmm. lagi Pak. Iya, Ini apalagi Ibu berdua mengampu mapel yang sama ya kan? iya, kemudian acara rencana soal UTS begini Pak, apakah Bapak sudah setuju? Saya minta persetujuannya Pak supaya bisa Iya, saya ketik iya. soalnya gitu Pak. Oke Terus Bu. kemudian dia yang nggak masuk itu saya tanya Pak, apakah dia bersedia untuk melakukan pelajaran di sore hari untuk mengejar ketinggalan ini, begitu Pak. Ya, iya, iya. Nah, tadi yang saya sempat tangkap ya, pertama ada upaya yang Ibu mau lakukan ya, mengkonfirmasi dengan menjumpai langsung, Ya, termasuk mengkonfirmasi juga terkait ketercapaian pembelajaran sudah di mana gitu ya. Nah, ya. dari upaya-upaya ini Bu, kira-kira yang paling mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini Bu.
Pertama kali yang saya lakukan adalah datang ke rumahnya Pak untuk Oh, memastikan. itu yang paling Iya. mungkin cepat Ibu Itu lakukan paling ya? mungkin, itu yang pertama dulu saya lakukan, Pak. Nanti setelah berjumpa, barulah, kalau dia sudah sehat kan, Pak, kan kita ini belum tahu, Pak, kondisi dia, apa sakit atau Iya. enggak. Kalau seandainya dia sehat, barulah saya, mengeluarkan materi-materi, apa yang sudah saya ajarkan di kelas saya, supaya dia bisa mengejar keterlambatannya atau ketinggalannya, dan saya memperlihatkan soal-soal yang rencananya akan dipakai untuk UTS Pak ke dia, minta persetujuan Oke. minimal Pak, karena dia uh, karena waktu kan Berarti sudah mepet ya Pak ya, iya, minimal intinya minta persetujuan. yang paling cepat mungkin dilakukan adalah menjumpai langsung dulu ya, Ya gitu. menjumpai Pak, Nah, betul. kapan Bu kira-kira mau ini secepatnya Kalau Bu dilakukan? saya jadwal saya kosongnya itu 2 hari lagi, sekarang kan Kamis ya Pak ya. Iya ya, Iya. betul hari Sabtu saya kosong Pak. Sabtu Ibu Iya rencana Sabtu, menjumpai Pak Andri ya? iya Pak. Dan menjumpai Oke lah. gitu Pak. Oke, baiklah Bu. Saya pikir Tapi Pak, eh, begini Pak, hmm, mungkin Bapak bisa juga saya minta Pak, bantuan Pak, selaku kepala ya apa sekolah, Bu nih? mungkin Bapak nge-chat dia juga, untuk mengejar ketinggalan pelajaran kelas 10.1, 10.4 ini Pak, sampai itu Pak, pada sore Boleh hari Bu, nantikannya Pak. boleh. Nanti saya Biar dia konfirmasi. nggak merasa diperintah oleh saya Pak, gitu Pak. Iya, baik. Heeh, Nanti saya akan konfirmasi. Boleh. iya Pak. Ada lagi Bu yang ingin Ibu mau sampaikan? Saya kira sudah selesai Pak, Ya. sudah selesai Pak, Nah, baiklah kalau gitu kita sudah di penghujung ya iya percakapan Pak. kita coaching hari ini. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah cerita ke Bapak nih? Terus terang Pak, kalau perasaan saya sudah lega sekarang Pak, setelah, melakukan coaching dengan Bapak, jadi pikiran saya terbuka Pak. Tadinya itu saya Oh, stres Pak, menghadapi dengan Pak Andri ini Pak, kenapa ya dia kok nggak masuk-masuk, saya terus memikirkan kenapa-kenapa. Nah tapi setelah jumpa Bapak, saya menemukan solusinya Pak, membuat dia bisa masuk ke sekolah kembali Pak, yaitu dengan ya. saya datang ke rumahnya, mencari informasi langsung, terus kemudian saya minta dukungan Bapak untuk menelpon dia atau chat dia gitu. Pasti dia, saya yakin dia akan patuh, Pak. Oke. Berarti itu nanti hari Sabtu ya, Bu ya, mau Ya, dikonfirmasi ya. Sabtu saya akan bertemu. Ya. Oke, baiklah Bu. Ya, baik kalau begitu mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bu Reza? Udah cukup, Pak. Cukup ya, Hari ini sudah baiklah. cukup, Pak. Terima kasih kalau gitu, Bu Reza. Kita sudah nggak ada lagi yang mau kita bicarakan ya. Terima kasih Oke. sudah meluangkan waktu di percakapan coaching ini. Dan Mm-mm. tadi hari Sabtu kan, Bu, Ya, katanya hari mau Sabtu, menjumpai Pak Pak. Reza. Ya, Pak. Berarti hari Senin saya sudah bisa dapat kabar kan, Bu ya, Ya, setelah dari Bu ya. upacara saya akan masuk ke ruang Bapak sebentar, Pak, Nah, karena kita saya bisa menghadap ketemu di lagi Wisma kan Pak. hari Senin. Ya, Pak. Oke, oke. Super. Kalau begitu, Baik. Pak, bisa saya pamit, Pak. Ya, Bu, silakan Bu. Ya, ya, Oke, silakan. terima kasih ya, Pak. Sama-sama Bu Selamat Reza, selamat siang, sama-sama. Pak. Selamat beraktivitas Bu Reza. Oke. Oke Bu, selesai tuntas. Alhamdulillah. Oke. Oke. Apalagi Pak, jadi refleksinya tadi. Nah, kita refleksikan Bu ya. Kalau saya tangkap tadi pertama dulu refleksinya. Kalau saya merefleksikan diri saya sendiri, paling susah itu membuat skenario percakapan harus sesuai dengan durasi waktu. Iya, Gitu. iya, iya, betul. Paling Iya, Pak. susah sekali. Ini kita Karena molor 14 menit ya, Pak ya, 14 menit dia itu, Pak. molor, karena mengalir gitu. Jadi kita nggak bisa Iya. gimana ya. Kadang kalau Gitu. enak pembicaraan, mau topik jadi lupa ya Pak, kita Nah, bicara mau ke topik sana jadi ke lupa, jadi sini. ngalir aja gitu. Padahal kita kayaknya perlu ada yang mengingatkan timer-timer gitu. Itu Iya, yang saya dapatkan dari baik dari iya. sesi latihan tadi maupun dari kasus real nyata yang kita temui di sekolah ya. Ya, Gitu. namun Pak, Nah, kita hanya 14 menit, molornya itu biasa lah Pak. iya, Kenapa sah? Memang kita robot yang sudah diprogram, kita kan manusia biasa lah ya Pak, ya, molor itu manusia. biasa. Itu tenggang waktu yang 14 menit nggak masalah. Oke Pak, gimana Pak kalau kita tutup aja Pak? Uh, boleh Bu, kita tutup saja. Kalau tidak salah saya lihat dulu Bu ya. Saya izin share dulu. Pak, refleksi dari saya penting lagi Pak.
Mungkin bisa Bu. Jadi Ya, refleksi. sebelum kita tutup kita refleksi dulu. Jadi refleksi dari saya dengan melakukan kegiatan kita latihan coaching ini, saya jadi sangat menghayati, jadi tahu alur tirta itu dengan menggunakan alur tirta, jadi percakapan kita itu mengalir begitu. Saya jadi apa ya mengatakannya atau bercerita itu dengan tidak ada beban, keluar begitu saja ide-ide, ya. Iya, Bu. Dan percakapannya itu terkontrol begitu. Meskipun tadi kita agak-agak apa ya Pak ya, ya kan hanyutnya tadi bercerita dengan yang Bapak bilang seperti air mengalir itu, jadi molor dari waktu. Iya, Begitu. molor jadi Tapi ngatur di waktu ujung jadi percakapan coaching kita gembira karena menemukan solusi gitu ya Pak ya. iya. Uh-uh. Oke. Giliran saya Bu ya, saya juga mau Oke. berefleksi gitu. Dari percakapan ini yang pertama yang saya rasakan saya sedikit lega ya, senang juga. Ternyata selama ini percakapan coaching yang saya bayangkan sulit gitu ya, apa segala macam. Tetapi dengan proses latihan-latihan saya pikir mungkin bisa lebih baik lagi lah ke depan. Iya. Yang saya tangkap di situ, di awal tadi saya bikin catatan waktu, nanti segini-segini. Ternyata setelah proses melihat catatan waktu saya aja saya nggak terlintas gitu, karena Iya, iya. udah Tapi terbawa nggak jauh dari suasana. apa Pak yang kita tulis. Kita kan tadi Iya, memperkirakan kan 35 menit kan Pak. 40 menit, 20 menit satu percakapan. Enggak jauh-jauh Pak, mungkin 1 menit. iya, Jadi betul. kalau di total ya begitulah 3 menit gitu kan. Enggak masalah itu Pak. Kalau Oke, kita tutup Pak dengan berfoto bersama. oke, kita foto bersama dulu Bu. Oke. Saya Oke. sebentar Bu ya, saya Ya. tangkap 3, 2, 1. 1, 2, 3. Oke. Di kelompok coaching saya kasih ya. Oke. 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 Ya Pak, dengan berakhirnya kita refleksi, foto bersama, maka berakhir pula lah kegiatan kita hari ini ya Pak ya. Dan Iya Bu. kita, Kita tutup dengan doa Bu. oh boleh Pak, boleh. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, untuk mengucapkan rasa syukur kita karena kegiatannya sudah berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sejenak menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik Bu, dari saya kalau ada hal-hal mungkin yang kurang-kurang juga dari diskusi ini mohon dimaklumi. Ya maklum hal baru Sama-sama juga Pak kan. Adi, sama-sama saya Oke, pendemiki Pak Adi. saya hentikan dulu Bu ya rekamannya. Oke, ya boleh Pak, boleh.